Bab 781. Di ruang pemantauan, Zhao Yu tertawa bangga dan berkata, pandangan pertamaku terhadap TKP membuatku meragukanmu. Sungguh kejahatan yang sempurna. Ketika Zhao Yu mengatakan ini, semua pejabat senior di sampingnya terkesan olehnya. Tidak seorang pun menyangka bahwa pidato pemimpin kelompok dari divisi kriminal ini akan dipenuhi dengan kecerdasan dan sarkasme yang cerdik. Setelah aku memulai rencanaku, orang pertama yang kubunuh adalah aktor Xie Hao. Saat dia berbicara, Kapten Dou mulai menghisap rokok keempatnya. Aku mengambil pisau dari persediaan kru, dan setelah aku memotong leher Xie Hao, dia meronta sebentar, lalu mati. Dia kemudian menambahkan, untuk meninggalkan petunjuk bagi polisi, saya menggunakan ponsel Guo Yihang untuk mengirim salah satu gambar film Xie Hao sebelumnya ke ponsel Xie Hao melalui Bluetooth, sambil juga mengubah screensaver ke ponsel itu. Orang berikutnya yang saya bunuh adalah Zhang Chenggong. Kasusnya sederhana, saya hanya mendorongnya dari tebing. Namun, saya takut USB-nya akan rusak, jadi saya memasukkan USB itu ke mulutnya dan menutupnya dengan selotip. Kapten Dou melanjutkan, tentu saja, setelah dia jatuh, saya turun untuk memastikan kematiannya sebelum membunuh yang lain. Pada titik ini, Kapten Dou sangat tenang. Meskipun dia berbicara tentang pembunuhan, dia bersikap seolah-olah sedang menggambarkan sesuatu yang sangat umum. Selanjutnya, adalah penata rias Qin Hao. Kapten Dou merokok sambil berkata, dia juga tidak terlalu sulit. Saya turun dari tebing dengan tubuhnya di punggung saya, lalu menenggelamkannya ke dalam air. Saya khawatir tidak mudah untuk meninggalkan petunjuknya setelah tubuhnya basah, jadi saya menuliskan rumus molekul sebelum menenggelamkannya. Awalnya, saya ingin menuliskan cefuroxime langsung padanya, tetapi untuk membuat petunjuknya sedikit lebih sulit, dan juga untuk menunjukkan pengetahuan kimia saya mengubahnya menjadi rumus molekul. Dia lalu menambahkan, tapi, apapun yang aku tulis, tujuanku tetap sama. Aku hanya ingin kamu mengaitkan semuanya dengan Qiao Ruxue. Setelah itu, Kapten Dou menghisap rokoknya beberapa kali lagi sebelum melanjutkan, tapi yang berikutnya butuh sedikit usaha lagi. Untuk menggantung seseorang saat tidak ada katrol, memang ada beberapa kesulitan. Yang paling sulit dan paling berat adalah berurusan dengan Qian Jin, karena orang itu sangat gemuk. Ketika aku mulai mengikatnya dengan tali di pohon, dia melawan dengan keras, dan aku hanya bisa menarik tali dan menunggu dia mati. Ia menggelengkan kepalanya mengingat-ingat. Saat itu, saya khawatir dahan-dahan pohon akan patah atau tali-talinya tidak cukup kuat. Butuh waktu lama bagi saya untuk menggantungnya. Dia mengembuskan napas berat. Itu sangat sulit, dan aku berkeringat di sekujur tubuh. Setelah membuang beberapa abu rokok, Kapten Dou berkata, Selanjutnya, aku mengejar aktris Li Qian. Peran yang dimainkannya dalam film itu buruk, dan dia bertingkah seperti pelacur. Jadi, aku berharap aku bisa membunuhnya juga. Novel.in.com. Kapten Dou memasang wajah cemberut. Sayangnya, nama Li Qian tidak ada dalam catatan Guo Yihang, yang menunjukkan bahwa Li Qian dan Qiao Ruxue tidak pernah berhubungan. Jadi, jika aku membunuhnya, aku takut itu akan memengaruhi rencanaku. Tentu saja, aku tidak membiarkannya lolos begitu saja, karena aku juga menggantungnya di pohon. Aku mengikatnya dengan tali tambahan, yang menyelamatkan hidupnya, dan ada juga tangga yang kuletakkan di bawah kakinya. Kapten Dou kemudian berkata, setelah aku menangani Li Qian, aku mengejar Zhang Yong. Dia juga tidak tercatat dalam catatan, jadi aku membawanya ke taman dan menguburnya hidup-hidup, hanya menyisakan lubang kecil untuk bernapas. Alasan aku memilih taman adalah karena tanah di sana adalah yang paling lunak di seluruh pulau. Kapten Dou merenungkan sesuatu sejenak, lalu berkata, sebenarnya, aku tahu betul bahwa menggali lubang untuk menguburnya hidup-hidup akan membuang-buang waktuku yang berharga, tetapi pada akhirnya aku tetap melakukannya. Aku tidak bisa mengatakan alasannya. Mungkin, itu karena penyelidikan kriminalku selama bertahun-tahun, yang membuatku menjadi sangat OCD. Atau, mungkin aku ingin polisi mengalihkan pandangan curiga mereka pada Zhang Yong. Bagaimanapun, itulah yang kulakukan. Jadi,
Bagaimana dengan caramu memilih cara lain untuk membunuh mereka? Tanya Wu Xiumin. Apakah kamu melakukannya karena alasan yang sama? Ya, jawab Kapten Dou sederhana, hampir tanpa berpikir. Dalam pikiran bawah sadarku, jika para korban meninggal dengan cara yang berbeda, kasusnya akan semakin sulit untuk kalian semua pahami. Secara khusus, akan sulit bagi polisi untuk menentukan waktu dan urutan kematian yang tepat. Yang terpenting, itu akan. Haha, bahkan aku merasa konyol tentang yang satu ini. Kapten Dou berkata dengan gugup, alasan utama mengapa aku mengadopsi metode pembunuhan yang berbeda adalah karena aku ingin mencoba metode pembunuhan yang berbeda ini untuk mendapatkan pengalaman, yang kupikir dapat membantuku memecahkan beberapa kasus di masa depan. Haha, bukankah itu terdengar konyol? Lalu, Wu Xiumin berpikir sejenak, lalu mengangkat tangannya dan bertanya, bagaimana dengan dua lainnya? Baiklah, saya akan menjelaskannya. Kapten Dou membuang puntung rokok keempat ke asbak dan minum air. Kemudian, ia melanjutkan, adapun Kei Jinda, ia diberi cara khusus untuk mati. Bagaimanapun, semua ini terjadi karena dia. Jadi, saya tidak menyia-nyiakan tenaga untuk membawanya dari tenda ke mercusuar. Saya kemudian memukulinya sampai mati dengan batu. Anda sangat pintar, jadi Anda seharusnya bisa memahami tujuan saya melakukan ini. Kapten Dou mengangkat kepalanya, lalu berkata, aku membunuh Kei Jinda di bawah mercusuar sebagai isyarat simbolis. Di satu sisi, aku ingin membalaskan dendam ayahku, yang telah menjaga mercusuar, dan di sisi lain, itu juga merupakan peringatan bagi dunia bahwa mercusuar itu tidak menyenangkan. Jadi, semoga saja, tidak ada yang akan mengganggu keluargaku lagi. Dia lalu menambahkan, aku sengaja menghancurkan wajah Kei Jinda agar dia malu bertemu siapapun lagi, bahkan di neraka. Saat dia mengatakan hal ini, Kapten Dou mengepalkan tangannya, sambil terlihat sangat gembira. Wu Xiumin segera mengganti topik pembicaraan dan bertanya, apakah kamu sengaja membiarkan Kang Leming hidup? Ya, jawab Kapten Dou singkat. Sebelum memulai semuanya, aku berganti pakaian dan topi Guo Yihang. Karena bentuk tubuhku mirip dengan Guo Yihang, dan hari sudah gelap, bahkan jika ada yang selamat, aku akan dikira Guo Yihang. Itu sebabnya aku menyelamatkan Kang Leming. Kapten Dou berkata dengan dingin, saya telah bekerja di garis depan selama bertahun-tahun, jadi saya tahu pentingnya seorang saksi. Jika saya meninggalkan mulut yang masih hidup untuk mengidentifikasi Guo Yihang, tentu saja itu akan sangat bermanfaat bagi rencana saya. Itu sedikit berisiko, tetapi saya pikir itu sepadan. Namun, bajingan Zhao Yu menebak dengan benar lagi. Dia menggelengkan kepalanya. Ketika aku pergi ke pulau itu, aku memarkir speedboat di sebuah gua karang di luar penahan angin. Lalu, aku sengaja mengejar Kang Leming ke penahan angin. Dengan begitu, setelah menusuknya, aku tahu bahwa aku bisa pergi ke gua karang untuk mengambil speedboatku. Kemudian, Kapten Dou melanjutkan penjelasannya, kemudian, saya mengemudikan speedboat ke dermaga, mengikat speedboat saya ke speedboat kru dengan tali, dan mengangkat tubuh Guo Yihang ke speedboat saya dan mengikatnya dengan batu. Kemudian, saya mengemudikan speedboat kru kembali ke pantai, menciptakan kesan bahwa Guo Yihang telah melarikan diri dengan speedboat. Kemudian, saya mengemudikan speedboat saya sendiri ke laut lepas dan melemparkan tubuhnya ke laut lepas. Ia melanjutkan dengan mata terbelalak, saya sangat mengenal laut di sekitar Kuliang. Tempat pembuangan mayat itu dalam, jadi tidak mungkin bisa diselamatkan sama sekali. Terlebih lagi, saat arus laut lewat, bahkan jika mayat itu mengapung, ia akan mengikuti arus laut. Wah, kata-kata Kapten Dou belum selesai ketika pintu ruang interogasi ditendang terbuka. Zhao Yu bergegas masuk dari luar, menunjuk Kapten Dou, dan berteriak, dasar sampah. Kau masih berpikir bisa menipu kami. Kemudian, Zhao Yu bergegas memukul meja dan berteriak, kamu seharusnya menjadi penulis naskah. Di mana ibumu dalam semua ini? Aku tidak mengerti. Dia berbohong kepadamu. Apakah kamu masih ingin melindunginya? Bab 782. Apa yang kukatakan? Tanya Zhao Yu, sambil berbicara kepada Wu Xiumin dan yang lainnya.
Kalian tidak boleh memberi orang ini kesempatan. Lihat, hanya dalam waktu 2 jam, dia sudah membuat pengakuan baru. Zhao Yu, aku sudah mengaku. Apa lagi yang kau inginkan dariku? Setelah mendengar Zhao Yu, Kapten Dou menggertakkan giginya karena marah. Apa yang aku inginkan darimu? Tentu saja, aku menginginkan kebenaran. Nada bicara Zhao Yu terdengar mendominasi. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kau boleh memilih untuk percaya atau tidak. Wajah Kapten Dou memerah. Aku yakin pengakuanmu benar, tapi tidak lengkap. Zhao Yu sengaja mendekatkan wajahnya ke wajah Kapten Dou sambil berkata dengan kejam, katakan padaku. Seberapa jauh dari Pulau Yongjin ke tempat kau membuang mayat ke laut? Berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk mengendarai speedboat ke sana? 1 jam. Jawab Kapten Dou tanpa ragu. Fuk, Zhao Yu mula-mula mengumpat, lalu berkata, baiklah. Jadi, pertama, kau mengendarai 2 speedboat ke pantai Kuliang. Lalu, kau menyimpan speedboat milik kru, lalu mengendarai speedboat milikmu sendiri untuk membuang mayat. Katakanlah kau butuh waktu 1 jam untuk sampai ke tempat pembuangan. Lalu, itu berarti 2 jam untuk perjalanan pulang pergi, ditambah 1 jam ke pantai. Jadi, kau hanya bisa melakukan semua ini dalam waktu 3 jam dengan kecepatan tercepat. Jangan lupa, kau masih harus kembali. Apakah ada cukup waktu dan bahan bakar? Tentu saja cukup, jawab Kapten Dou. Omong kosong. Zhao Yu melambaikan tangannya dan berkata, meskipun aku gagal dalam matematika di sekolah, bahkan aku tahu kau tidak akan berhasil dalam waktu sesingkat itu. Malam itu, kau baru mulai bekerja setelah tengah malam. Lalu, kau membunuh 7 orang dengan cara yang berbeda dan menyelamatkan 3 orang. Kau tidak punya banyak waktu. Zhao Yu kemudian berkata, saya ingat dengan jelas. Anda mengatakan bahwa Anda menerima berita sekitar pukul 7 pagi itu, lalu membawa polisi ke pulau itu. Jadi, Anda harus menyelesaikan semua pembunuhan setidaknya sebelum pukul 7 dan kembali ke Kuliang. Apakah mungkin bagi Anda untuk melakukan semua itu sendirian? Saya sarankan Anda untuk mengatakan yang sebenarnya. Zhao Yu segera menambahkan, bukan kamu yang mengemudikan speedboat milik kru itu kembali ke Kuliang, tapi ibumu, Liu Chaiyun. Dialah yang terlibat dalam rencana pembunuhanmu selama ini. Tidak, ibuku sama sekali tidak ada hubungannya dengan ini. Aku yang melakukan semuanya. Kapten Dou gemetar saat ia menyangkal keterlibatan ibunya. Namun, Zhao Yu bersikeras, wanita tua itu sudah memberitahu kita semua tentang hal itu. Mengapa kamu terus menyangkalnya? Apakah kamu lupa video yang direkam oleh Xie Hao? Video itu telah dipulihkan, dan itu menunjukkan bahwa wanita berambut panjang yang dilihat Xie Hao adalah Liu Chaiyun. Pasti ada kesalahan. Kapten Dou bersikeras. Zhao Yu melemparkan setumpuk dokumen di depan wajah Kapten Dou dan berkata, kami tidak berdiam diri selama 2 jam terakhir. Berkat kamera pemantau di dekat rumahmu, kami mengetahui bahwa kamu dan ibumu meninggalkan rumah sore itu sebelum kejadian, dan baru pada pukul 9 pagi keesokan harinya setelah kejadian ibumu kembali ke rumah. Sendirian. Apa yang bisa dibuktikan ini? Kapten Dou menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin, ibuku pergi ke rumah teman, atau mungkin dia pergi memancing malam itu. Meskipun kami pergi bersama, kami tidak tinggal bersama. Lalu, mengapa kamu mengatakan bahwa kalian berdua tidur di rumah sebelumnya? Zhao Yu bertanya dengan keras. Kapten Dou ragu-ragu, tidak memberikan jawaban. Baiklah, Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, Kapten Dou, orang-orang yang terlibat dalam masalah ini tidak dapat melihatnya dengan jelas. Anda terus menekankan betapa sempurnanya rencana Anda, tetapi Anda bahkan tidak menyadari celah terbesar Anda. Celah. Kapten Dou tidak mengerti apa yang dikatakan Zhao Yu. Kelemahan terbesarmu adalah kamu membuat rencana dengan tergesa-gesa. Apa kamu benar-benar berpikir rencana yang kamu buat dalam waktu setengah jam akan berjalan mulus? Jangan konyol, pikirkanlah. Rencana yang kamu buat secara spontan itu sangat rapuh sehingga tidak akan bertahan jika dilihat lebih dekat. Kata Zhao Yu. Zhao Yu kemudian menambahkan, saya akui, jika kita tidak dapat menghubungkan kasus ini dengan Anda dan pembunuhan di mercusuar beberapa dekade lalu,
maka mungkin semuanya akan baik-baik saja bagi Anda. Namun, begitu kita dapat menghubungkannya, Anda kalah. Alibi Anda, alat transportasi Anda, puntung rokok Anda, dan jejak kaki Anda yang tertinggal di pulau itu akan menjadi kehancuran Anda. Setelah mendengar kata-kata Zhao Yu, Kapten Dou menundukkan kepalanya tanpa suara. Seperti yang kukatakan sebelumnya, kesalahan terbesarmu adalah bertemu denganku. Zhao Yu berkata dengan bangga. Kau tidak pernah menyangka bahwa aku akan datang untuk menangani penyelidikan ini bersamamu. Terlebih lagi, kau tidak menyangka bahwa aku akan mengaitkan kasus ini dengan kasus lama dari beberapa dekade lalu. Zhao Yu tersenyum bangga. Biar ku beritahu, aku ahli dalam memecahkan kasus lama. Apa kau pernah mendengar kasus penculikan Mianling atau kasus mayat wanita tanpa kepala? Aku juga pernah menanganinya. Jadi, ini tidak terlihat bagus untukmu. Di ruang pemantauan, yang lain merasa canggung saat mendengar pujian Zhao Yu pada dirinya sendiri. Meskipun mereka tidak meragukan kemampuan Zhao Yu, jarang bagi mereka untuk memiliki pemimpin yang begitu sombong dan sedikit arogan. Baiklah, kuakui ibuku juga ada di pulau itu, kata Kapten Dou dengan suara lemah. Setelah aku membunuh Guo Yihang secara tidak sengaja, dia juga panik. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian, ketika aku memutuskan untuk melaksanakan rencana itu, dia ingin menghentikanku, tetapi tidak berhasil melakukannya. Akhirnya, dia memutuskan untuk membantuku dan mengemudikan speedboat milik kru kembali ke pantai. Mendengar ini, Zhao Yu menggelengkan kepalanya lagi dan mendesah. Kapten Dou, aku bisa mengerti perasaan tanggung jawabmu sebagai seorang putra, tapi yang benar-benar ingin kami ketahui adalah kebenaran, bukan untuk mendengar cerita yang dibuat-buat. Novel.in.com Zhao Yu, apa lagi yang ingin kau ketahui? Yang perlu kukatakan adalah, ibuku sudah tua, meskipun dia dan aku berada di pulau itu bersama-sama, aku benar-benar melakukan segalanya. Dia hanya membantuku dengan mengemudikan speedboat itu. Kapten Dou tampak panik. Zhao Yu menggelengkan kepalanya lagi. Lalu, siapa yang membantumu menggali lubang untuk Zhang Yong? Bisakah kau benar-benar membawa Kai Jinda ke mercusuar sendirian? Apakah Qian Jin melawan ketika dia digantung? Laporan otopsi menunjukkan bahwa, ketika Qian Jin digantung, dia langsung meninggal, dan tidak ada tanda-tanda perlawanan sama sekali. Ayolah, Kapten Dou, kita adalah kelompok investigasi khusus, bukan sekadar klub universitas, jadi apa yang telah dilakukan Liu Chaiyun pada akhirnya akan terungkap. Kapten Dou mengerutkan kening dan tampak sedang memikirkan sesuatu dengan hati-hati. Zhao Yu tersenyum dingin dan bertanya, apakah kamu menghitungnya lagi? Biar aku bantu. Karena 7 orang terbunuh, tidak diragukan lagi bahwa pelaku utamanya akan dihukum mati, tetapi bagaimana dengan orang yang membantu? Itu berarti setidaknya 10 tahun, bahkan mungkin 20 tahun atau penjara seumur hidup sebagai hukumannya. Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Liu Chaiyun sudah berusia 61 tahun. Hukuman seperti itu berarti dia kemungkinan besar akan mati sendirian di penjara. Kapten Dou, sebagai kapten polisi kriminal, Anda harus memahami ini. Selain itu, setiap orang bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Saat dia membicarakan hal ini, Zhao Yu menjadi murung. Guo Yihang menderita miokarditis, tetapi miokarditis berbeda dengan penyakit jantung, karena dengan miokarditis, tidak ada kemungkinan menderita kematian mendadak. Jadi, bagaimana kamu bisa mencekiknya sampai mati dengan mudah? Kau, Kapten Dou menggigil ketika mendengar pertanyaannya. Zhao Yu kemudian berkata, para ahli kami telah menghitung bahwa, di bawah mercusuar, si pembunuh memukul wajah Kai Jinda dengan sebuah batu dengan kekuatan besar dari jarak 1,6 hingga 1,8 meter dari tanah. Jika seseorang ingin membunuh seseorang, ia harus mengangkat batu itu ke atas kepalanya. Jika itu Anda, tingginya pasti lebih dari 1,9 meter. Selain itu, batu itu berputar ke samping di udara, jadi pembunuhnya pasti kidal. Anda tidak kidal, tetapi ibu Anda kidal. Zhao Yu terdiam sejenak, lalu bertanya, Kapten Dou, apakah kamu masih bersikeras menyembunyikan kebenaran bahwa ibumu Liu Chaiyun adalah kaki tanganmu? Bab 783
Kau salah. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Suara Kapten Dou bergetar saat dia menangis. Aku membunuh semua orang. Itu aku. Dia hanya membantuku mengemudikan speedboat. Wah, pada saat itu, Zhao Yu melemparkan setumpuk dokumen lagi ke hadapan Kapten Dou. Lihat sendiri. Ini adalah laporan evaluasi psikologis yang disusun oleh psikolog kami untuk Liu Chaiyun. Kesaksian mantan istrimu juga ada di sana. Liu Chaiyun jelas menderita penyakit mental yang serius dan memiliki kecenderungan tertentu terhadap kekerasan. Mantan istrimu telah mengonfirmasi hal ini. Mengenai ibumu, mantan istrimu merasakan ketakutan yang mendalam bahwa dia dan anakmu berada dalam bahaya, jadi itulah sebabnya dia bersikeras menceraikanmu. Tidak. Tidak, Kapten Dou menangis terseduh-seduh saat seluruh tubuhnya gemetar. Itu bukan ibuku. Aku yang melakukannya. Pemimpin, Wu Xiumin menghampiri Zhao Yu dan menggelengkan kepalanya pelan. Ia mencoba mengingatkan Zhao Yu bahwa Kapten Dou sedang tidak stabil, jadi mereka tidak boleh terus menginterogasinya. Kapten Dou berteriak dengan getir, mengapa ini terjadi? Ibu. Tepat saat itu, seseorang mengetuk pintu. Ran Tao dengan bersemangat mendorong pintu hingga terbuka, lalu berlari ke arah Zhao Yu dan berbisik, "Bos, sesuai dengan instruksi Anda, kami telah menunjukkan video pengakuan Kapten Dou kepada wanita tua itu. Kali ini, wanita tua itu akhirnya mengaku. Sekarang, pengakuannya haruslah kebenaran yang sebenarnya." Zhao Yu mengangguk dan menghela napas. Ternyata, demi mengetahui kebenaran secepatnya, Zhao Yu telah melakukan trik yang sama pada Liu Chaiyun. Bahkan, sejak awal, fokusnya yang sebenarnya selalu tertuju pada Liu Chaiyun. Lagi pula, dia tahu bahwa Kapten Dou adalah seorang polisi kriminal, yang berarti dia dapat dengan mudah mengubah kebenaran yang sebenarnya dalam pengakuannya. Namun, Liu Chaiyun berbeda. Selama pertahanan psikologisnya runtuh, polisi bisa mendapatkan pengakuan paling akurat darinya. Ketika Zhao Yu menggunakan trik itu untuk pertama kalinya, karena Liu Chaiyun tidak mengetahui situasi Kapten Dou saat ini, dia bersikeras bahwa dialah satu-satunya pembunuh. Namun, sekarang setelah mendengar bahwa Kapten Dou telah mengaku, dia tahu bahwa mustahil baginya untuk lolos dari kejahatannya. Jadi, tentu saja, Zhao Yu tahu bahwa dia akan jatuh ke dalam keadaan putus asa dan menjadi rentan. Dengan cara ini, Zheng Ke berhasil membuat Liu Chaiyun mengaku. Malam pembunuhan, pukul 10 malam. Di rerumputan, di suatu tempat di luar tenda kru di Pulau Yongjin. Bu, bukankah aku sudah bilang, jauhi tenda mereka. Kapten Dou mengeluh dengan suara pelan, ibu akan membahayakan kita. Apakah ibu yakin Xie Hao tidak melihat ibu tadi? Tidak, dia tidak melihatku, bisik Liu Chaiyun. Saat pria itu berbalik, aku sudah kabur. Bukankah kau sudah memberi mereka obat tidur? Kenapa obat itu belum mempan? Kenapa mereka belum tidur? Kapten Dou menjelaskan, efek obatnya tidak akan efektif sampai 1 jam dari sekarang. Selain itu, waktu orang-orang itu meminumnya berbeda-beda. Jadi, kita harus menunggu setidaknya sampai tengah malam sebelum kita dapat memulai rencana kita. Dengarkan aku bisa melakukan ini sendiri. Jangan ikuti aku, oke? Baiklah, oke. Meskipun wanita tua itu berjanji padanya, matanya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. 2 jam kemudian, sesosok tubuh keluar dari tenda Sang Cenggong. Pria itu sangat ketakutan sehingga ia berlari langsung menuju mercusuar. Kemudian, Kapten Dou juga keluar dari tenda dan mulai mengejar pria itu. Pria itu adalah Guo Yihang. Sambil berlari, sesekali ia menoleh ke arah Kapten Dou. Jarak antara kedua pria itu tidak terlalu dekat, jadi jelas bahwa Kapten Dou tidak dapat mengejarnya. Namun, seseorang berambut panjang tiba-tiba melompat dari rerumputan. Begitu dia melompat keluar, dia mengulurkan tangannya untuk mencekik leher Guo Yihang. Ah! Guo Yihang sangat ketakutan hingga berteriak dan jatuh terduduk. Ketika dia berbalik, bangkit, dan mencoba lari lagi, dia menabrak Kapten Dou. Guo Yihang ketakutan, jadi dia mengambil batu dan hendak memukul Kapten Dou dengan batu itu. Kapten Dou nyaris menghindari batu itu, dan kemudian mereka mulai bertarung. Saat mereka berguling-guling di tanah, leher Kapten Dou dicakar oleh Guo Yihang.
Akhirnya, Kapten Dou mencekik Guo Yihang. Namun, tepat setelah dia mencekik Guo Yihang, terdengar teriakan keras, "Pergi!" Kapten Dou terkejut melihat Liu Chaiyun baru saja mengangkat sebuah batu besar dan menghancurkannya dengan kekuatan besar, "No, Vel B Indot C Om." "Tidak," teriak Kapten Dou sambil melepaskan tangannya. Wah, batu besar itu mengenai kepala Guo Yihang, dan dengan cipratan darah, kepala Guo Yihang berubah bentuk dan hidupnya resmi berakhir. Ah! Kapten Dou sangat ketakutan hingga ia terjatuh ke satu sisi dan tidak dapat mempercayai pemandangan di depannya. Saat Liu Chaiyun memegang batu itu di kedua tangannya, ia tampak seperti iblis. Saat itu, Liu Chaiyun berjuang mengangkat batu dan hendak menghantam kepala Guo Yihang sekali lagi. Namun, Kapten Dou bergegas menghampiri dan menghentikannya. "Tidak, apa kau sudah gila? Apa yang kau lakukan?" Kapten Dou berteriak kesal, sambil segera berbalik untuk memeriksa Guo Yihang. Namun, Guo Yihang sudah meninggal. Ibu gila, kenapa ibu membunuhnya?" Kapten Dou menggigil, lalu pingsan. Liu Chaiyun menjawab dengan gemetar, Dia baru saja melihatmu dan aku. Aku harus melakukannya. Tapi, kenapa kau harus membunuhnya?" Kapten Dou menggaruk kepalanya dengan putus asa. Liu Chaiyun berkata dengan mata dingin, "Jika aku tidak membunuhnya, dia akan mengungkap kita. Ditambah lagi, bahkan jika kita menghancurkan film yang mereka buat, tidak akan lama sebelum mereka kembali untuk merekam ulang. Namun, jika seseorang meninggal, kita dapat menghentikan mereka untuk merekamnya lagi." Kapten Dou berkata dengan penuh penyesalan, jika mereka benar-benar ingin syuting film, mereka dapat pindah ke pulau lain atau pindah ke mercusuar lain. Jadi, mengapa mereka harus membunuh orang? Liu Chaiyun mundur beberapa langkah dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Kapten Dou menggaruk kepalanya lagi, lalu mulai membalikkan tubuh Guo Yihang. Liu Chaiyun berjongkok dan bertanya, "Apakah polisi akan menemukan kita?" "Bu, saya polisi." Saat Kapten Dou menggeledah mayat itu, dia segera menemukan USB, kunci speedboat, dan ponsel Samsung di saku Guo Yihang. Dia lalu bergumam, "Aku pernah bertengkar dengannya. Dia menyimpan DNA-ku di bawah kukunya. Bagaimana mungkin mereka tidak menemukanku?" Baru saat itulah Liu Chaiyun menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Mayatnya harus dibuang. Tempat ini juga harus dibersihkan, dan tidak boleh ada darah yang tertinggal di sini. Saat Kapten Dou berbicara, sebuah pesan muncul di layar ponsel Guo Yihang. Kapten Dou segera membuka ponselnya untuk memeriksa isinya. Karena ponsel itu memerlukan sidik jari untuk membukanya, ia menggunakan jari Guo Yihang yang dingin dan mati. Ketika ia membaca pesan itu, ia sangat terkejut. Setelah melihatnya sekilas, ia akhirnya mengerti mengapa Guo Yihang berada di tenda Zhang Chenggong di tengah malam. "Apa yang harus kita lakukan?" Liu Chaiyun merasa cemas. Kapten Dou berkata, "Bersihkan noda darahnya. Tinggalkan mayat dan batu yang kau pukuli di sini. Setelah aku menghapus salinan filmnya, aku akan membawanya ke speedboat kita dan membuangnya di laut lepas." Ia kemudian menambahkan, selama polisi belum menemukan jasadnya, mereka hanya bisa mengajukan kasus tersebut sebagai kasus penghilangan paksa, bukan pembunuhan. Kapten Dou menghela napas panjang, lalu menunjuk ke ponsel Guo Yihang dan berkata, "Untungnya, orang ini sudah ingin lari. Sebentar lagi, aku akan mengemudikan speedboat kita ke laut lepas untuk membuang mayatnya di sana, sementara kamu mengemudikan speedboat mereka kembali ke Kuliang, membuatnya tampak seperti Guo Yihang melarikan diri. Dengan cara ini, mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk lolos begitu saja." Setelah selesai berbicara, Kapten Dou memeriksa ransel Guo Yihang, lalu mengeluarkan pistol sinyal dari dalamnya. "Oh, oke, bagus." Mendengar ini, Liu Chaiyun tampak penuh harap, dan dia mulai menangani mayat dan noda darah itu sesuai dengan instruksi Kapten Dou. Kapten Dou kembali ke tenda untuk mengurus salinan film. 1/4 jam kemudian, Liu Chaiyun yang masih mengurus mayat mendengar suara dan melihat Kapten Dou berlari kembali dari tenda dengan wajah panik. Akan tetapi, sebelum Liu Chaiyun sempat membuka mulut dan bertanya, Kapten Dou mengulurkan tangan untuk membuka kancing pakaian Guo Yihang. "Apa yang sebenarnya sedang kamu lakukan?"
Tanya Liu Caiyun. Ibu, apakah ibu ingin lolos begitu saja atau tidak? Tanya Kapten Dou sambil menggigil. Sekarang, aku yakin kita bisa. Bab 784. Kejahatan sedang dilakukan diam-diam di Pulau Yongjin di tengah malam yang gelap. Leher Xie Hao baru saja dipotong oleh Kapten Dou. Dia jatuh ke tanah dan berjuang dengan menyakitkan, sementara matanya merah padam dan lehernya mengucurkan darah. No. Vel. B. In.com. Di pintu masuk tenda, Kapten Dou dan Liu Caiyun berdiri diam, menyaksikan Xie Hao berjuang saat ia semakin lemah hingga ia tidak bisa bergerak lagi. Selanjutnya, mereka bekerja sama untuk mendorong Zhang Chenggong menuruni tebing yang tinggi dan curam. Qin Hao, sang penata rias, ditahan di dalam air oleh Kapten Dou. Meskipun ia berjuang keras untuk beberapa lama, ia akhirnya berhenti bergerak sama sekali. Untuk menggantung Qian Jin di pohon, Kapten Dou berdiri di bawah kakinya dan memeganginya, sementara Liu Caiyun mengikat tali dengan kuat ke pohon. Mereka kemudian melilitkan tali di atas cabang-cabang pohon yang tinggi, lalu menggantung Qian Jin di pohon. Dia menendang-nendangkan kakinya dan meronta, tetapi dia segera berhenti bernapas bahkan sebelum dia benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Saat giliran Li Qian digantung di pohon, Kapten Dou meletakkan tangga di bawah kakinya. Mengubur Zhang Yong membutuhkan banyak tenaga, karena harus menggali lubang. Butuh waktu sekitar 10 menit untuk menggali lubang besar yang digunakan untuk mengubur Zhang Yong hidup-hidup. Berikutnya adalah penulis skenario Kai Jinda. Kai Jinda bertubuh gemuk, tetapi mereka tetap menggendongnya ke mercusuar. Pada saat ini, Liu Caiyun tidak menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dia mengambil batu besar dan menghancurkan kepalanya dengan seluruh kekuatannya, membunuhnya hanya dengan satu pukulan. Setelah semua ini selesai, hanya Kang Leming yang tersisa. Demi meninggalkan saksi, Kapten Dou menusuk Kang Leming untuk membangunkannya, lalu mengejarnya ke penahan angin sebelum akhirnya menusuknya lagi, sambil membuatnya mengira Kapten Dou adalah Guo Yihang. Dengan cara ini, ke-10 kapal itu selesai dibangun, hanya menyisakan sentuhan akhir pada rencana tersebut. Kapten Dou pergi ke penahan angin dan mengemudikan speedboat kembali ke dermaga. Ibu dan anak itu membawa tubuh Guo Yihang yang dibungkus ke speedboat mereka bersama-sama. Kemudian, Kapten Dou mengemudikan speedboat ke laut lepas untuk membuang tubuhnya, sementara Liu Caiyun mengemudikan speedboat kru kembali ke Kuliang. Karena Kapten Dou sangat memahami sistem pemantauan Kuliang, ia meminta Liu Caiyun untuk pergi ke pantai yang tidak memiliki kamera pemantau. Ia kemudian menyuruhnya bersembunyi di toilet umum hingga fajar. Sementara itu, Kapten Dou mengemudikan speedboatnya ke laut lepas, di mana ia membuang tubuh Guo Yihang, bersama barang-barang miliknya dan batu serta pisau ke laut, sehingga menghilangkan bukti. Ketika Kapten Dou bergegas kembali ke pantai Kuliang untuk memarkir speedboat, saat itu baru sekitar pukul 7 pagi. Dia memaksa dirinya untuk tenang, lalu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dia sarapan dan kembali ke kantor polisi untuk bekerja. Seperti dugaannya, begitu kembali ke kantor polisi, ia menerima berita pembunuhan di Pulau Yongjin. Maka, ia segera mengorganisasi sekelompok orang untuk pergi ke tempat kejadian perkara. Menurut Kapten Dou, saat tiba di TKP bersama polisi lainnya, ia memeriksa ulang seluruh proses kejahatan dengan saksama dan tidak menemukan kekurangan yang jelas dalam rencana atau pelaksanaannya. Saat itu, ia yakin tidak akan ada yang mencurigainya sama sekali, tetapi tanpa diduga, pada akhirnya, itu hanya khayalan belaka. Hari ini, pukul 1.30, di kantor Kepala Biro Wang. Setelah mendapatkan pengakuan Liu Caiyun, kebenaran kasus ini pada dasarnya sudah jelas. Pada saat ini, Kepala Biro Wang sedang mendiskusikan prosedur tindak lanjut dengan Zhao Yu dan yang lainnya. Terima kasih. Kepala Biro Wang memegang tangan Zhao Yu erat-erat dan memujinya, ini semua berkatmu. Jika kamu tidak datang, aku khawatir kasus ini akan menjadi jalan buntu. Jadi, atas nama kantor polisi Kuliang, aku mengucapkan terima kasih. Zhao Yu berkata, itu bukan masalah besar. Sebenarnya, saya suka kasus-kasus sulit seperti ini. Haha. Kepala Biro Wang menghela napas dan berkata, sejujurnya, saya benar-benar tidak menyangka kenyataan akan seperti ini. Bagaimanapun,
Kapten Dou kompeten dan berpengalaman. Bagaimana dia bisa melakukan hal konyol seperti itu? Benar, pada titik ini, Zhao Yu bertanya kepadanya dengan rasa ingin tahu. Kepala Biro Wang, tiba-tiba aku teringat satu hal. Ketika kamu berada di atas kapal, kamu berada di pihak Kapten Dou. Tetapi kemudian, mengapa kamu berubah pikiran? Apakah itu karena berkas perbandingan DNA? Kepala Biro Wang memegang cangkir tehnya sambil berkata, ya. Sejujurnya, awalnya aku benar-benar marah padamu. Bahkan setelah aku tahu Kapten Dou adalah anak penjaga mercusuar, aku tidak percaya dia bisa menjadi pembunuhnya. Terlebih lagi, caramu yang begitu agresif dalam menangani kasus ini membuatku marah. Jadi aku diam-diam mengadu padamu. Sekarang setelah kupikir-pikir, itu cukup memalukan. Jangan khawatir, aku akan melaporkannya kepada pemimpinmu besok pagi, dan saat itulah kita akan impas. Kata Zhao Yu. Mendengar ini, wajah kepala Biro Wang langsung berubah. Zhao Yu adalah pemimpin kelompok investigasi khusus, dan sekarang setelah kasusnya terpecahkan, keluhannya tentang Zhao Yu tidak berbahaya. Namun, jika Zhao Yu mengatakan hal yang sama tentangnya, dia pasti akan mendapat masalah. Aku hanya bercanda, lihat dirimu sendiri. Haha, sekarang, mari kita bicarakan kasusnya. Zhao Yu tertawa, tetapi kepala Biro Wang masih berkeringat. Aku tidak terlalu memikirkan hasil tes DNA. Tapi, saat itu, aku tiba-tiba teringat sesuatu yang lain. Setelah itu, kepala Biro Wang membuka kunci ponselnya dan menunjukkan sebuah foto kepada Zhao Yu. Dia kemudian berkata, saya ingat, beberapa tahun yang lalu, saya minum terlalu banyak dengan Kapten Dou, dan ketika kami mabuk, dia mengatakan satu hal kepada saya. Zhao Yu memperhatikan foto itu dan melihat seorang gadis berkulit putih dan tampak cantik. Kepala Wang kemudian melanjutkan, sebelum Kapten Dou menjadi polisi, dia punya pacar di ketentaraan. Dia adalah gadis itu. Mereka bahkan berpikir untuk menikah, tetapi tanpa diduga, gadis itu mendapat kesempatan di industri hiburan. Setelah itu, gadis itu berubah dan hubungan mereka tidak lagi sempurna. Demi mendapatkan peran, gadis itu tidur dengan banyak pria, yang sangat menyakiti Kapten Dou. Setelah mengatakan itu, kepala Biro Wang menunjuk ke foto itu dan berkata, saya menemukan foto ini di internet. Sekarang, gadis ini telah menjadi kupu-kupu sosial. Saya pikir ini tidak pernah mudah bagi Kapten Dou untuk melupakannya. Kepala Biro Wang meniup tehnya agar sedikit lebih dingin, lalu berkata, karena itulah aku mulai meragukan Kapten Dou. Zhao Yu mengangguk dan berkata, baiklah. Kapten Dou selalu sensitif, jadi ketika dia mengetahui tentang pengalaman Qiao Ruxue, dia pasti memiliki empati. Jadi, pada saat itu, kebenciannya terhadap Qian Jin dan yang lainnya muncul di dalam hatinya. Pemimpin, Wu Xiumin berkata, ketika saya berbicara dengan Kapten Dou, saya menemukan bahwa dia memiliki kecenderungan serius terhadap paranoia, kecemasan, dan kekerasan, yang sebagian besar terbentuk selama keadaan depresi jangka panjang. Oleh karena itu, saya pikir masalah psikologis Kapten Dou mungkin lebih serius daripada Liu Chaiyun. Seperti ibu, seperti anak. Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Jika seorang ibu tidak memulai dengan baik, tidak peduli seberapa baik putranya, dia pasti akan terpengaruh olehnya. Ini kelalaian kami. Kalau saja aku menyadari masalah mental Kapten Dou lebih awal, mungkin tidak akan ada kejahatan sama sekali. Kepala Biro Wang menyalahkan dirinya sendiri. Wu Xiumin kemudian berkata, jadi, bagi polisi kriminal, penilaian psikologis tahunan tidak bisa diremehkan. Begitu polisi menjadi sakit mental, konsekuensinya lebih mengerikan daripada orang biasa. Benar sekali. Kepala Biro Wang mendesah. Di masa depan, aku harus belajar dari pelajaran ini. Tidak boleh ada Kapten Dou yang kedua. Omong-omong, apakah mungkin kasus ini bisa memasuki tahap penutupan? Semuanya baik-baik saja sejauh menyangkut prosedur, kata Zhao Yu. Kecuali, untuk kantor polisi Kuliang, tampaknya ada kasus lama yang belum diselesaikan. Mengapa Anda tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menutupnya sekarang juga? Begitu kepala Biro Wang menepuk kepalanya, dia tiba-tiba teringat.
Maksudmu kasus pembunuhan mercusuar tua. Bab 785. Pemimpin, menurutku seharusnya tidak ada masalah. Saat Zheng Ke berdiri di luar ruang interogasi Liu Caiyun, dia bertanya kepada Zhao Yu, pertahanan psikologis Liu Caiyun telah runtuh, jadi dia seharusnya mengatakan yang sebenarnya kepada kita, kan? Rantau yang berada di sampingnya mengangguk dan berkata, kasus pembunuhan Yongjin saja sudah cukup bagi ibu dan anak itu untuk dijatuhi hukuman mati. Tapi, Rantau menggelengkan kepalanya dan bertanya, karena penjaga mercusuar sudah mati, dan begitu juga Kai Xiangbin, bahkan jika Liu Caiyun mengatakan yang sebenarnya, itu tidak akan menjadi masalah besar. Itu tidak benar, kata Zheng Ke, jika penjaga mercusuar dibunuh oleh Liu Caiyun, itu berarti Kai Xiangbin telah dirugikan. Meskipun orang-orang ini telah terbunuh, setidaknya nama mereka dapat dibersihkan. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa itu tidak berarti banyak? Yah, mungkin ada sesuatu dalam film itu yang menyentuh hati Liu Caiyun. Tebak Rantau. Jadi, menurutku Liu Caiyun adalah pembunuh yang sebenarnya. Pikirkanlah, Kai Xiangbin adalah seorang penyintas yang baru saja mengalami kecelakaan laut. Bahkan jika dia tidak terluka parah, dia tidak mungkin memperkosa Liu Caiyun karena dia mencintainya. Dia menggelengkan kepalanya. Dan, jika Kai Xiangbin membunuh seseorang, apakah dia akan menunggu polisi menangkapnya di pulau itu? Lagi pula, mengapa dia masih tidur ketika polisi menangkapnya? Dan, mengapa dia bersikeras bahwa dia tidak bersalah setelah ditangkap? Setelah Rantau mengatakan semua ini dengan penuh keyakinan, dia bertanya, baiklah, Zheng Ke, bagaimana kalau kita bertaruh? Bos, maukah kamu ikut? Zhao Yu melotot ke arah Rantau dan bertanya, di mana anjingku? Ada di dalam mobil. Rantau buru-buru menjelaskan, aku tidak mungkin masuk ke kantor polisi rakyat dengan anjing sebesar itu, kan? Tenang saja, anjing itu makan, buang air kecil, dan tidur dengan nyaman. Hidupnya jauh lebih nyaman daripada hidupku. Pemimpin, apa pendapatmu tentang pembunuhan di mercusuar? Melihat Zhao Yu mengerutkan kening, Rantau mengambil kesempatan untuk mengalihkan topik pembicaraan. Menurutku itu belum tentu Liu Caiyun. Zhao Yu berpikir sejenak, lalu bertanya, apakah kau ingat pengakuan Kapten Dou yang menyebutkan bahwa, ketika Liu Caiyun kembali ke pulau, dia sangat santai. Pikirkanlah, jika penjaga mercusuar tidak bersikap baik padanya, Liu Caiyun seharusnya memiliki perasaan yang sebaliknya ketika berada di pulau itu. Oh, Rantau tidak menyangka akan berpikir seperti ini. Hei, Zheng Ke mengambil kesempatan untuk membuat Rantau terlihat seperti orang bodoh. Masih mau bertaruh, Rantau? Bos. Rantau menggaruk kepalanya dan mengabaikan kata-kata Zheng Ke. Dia kemudian menoleh ke Zhao Yu dan berkata, aku tidak begitu mengerti satu hal. Zheng Ke memberi isyarat mengejek dan jempol ke bawah kepada Rantau. Tadi aku sudah memikirkan ulang seluruh kasusnya, kata Rantau dengan sungguh-sungguh. Menurutku rencana Kapten Dou benar-benar sempurna, karena hampir tidak ada kekurangan. Meskipun dia dan Liu Caiyun tidak punya alibi dan berlayar menyeberangi laut malam itu, sebenarnya kita tidak bisa menghukum mereka karena itu. Zheng Ke menambahkan, saya pernah berada di Departemen Forensik sebelumnya. Saya tahu bahwa, jika tidak ada ciri-ciri yang jelas pada puntung rokok atau jejak kaki, mustahil untuk menghitung waktu yang tepat saat puntung rokok atau jejak kaki itu tertinggal di tempat kejadian. Artinya, bahkan jika kita dapat membuktikan bahwa puntung rokok dan jejak kaki di dekat tempat kejadian adalah milik mereka, itu tetap tidak dapat digunakan sebagai bukti yang sah karena tidak dapat menunjukkan waktu yang tepat. Ya, itu yang kumaksud. Rantau setuju. Jika Kapten Dou dan Liu Caiyun menolak mengakui semuanya, kita mungkin tidak punya cara lain untuk membuktikan kesalahan mereka. Jadi, bagaimana rencana bos kita berhasil? Zhao Yu mendengus dingin, tetapi wajahnya tampak bersemangat. Tentu saja rencanaku berhasil. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku layak menjadi pemimpin timmu? Sebenarnya, aku sedang mempermainkan mereka. Zhao Yu berkata dengan bangga, sejak aku mulai meragukan Kapten Dou, aku tahu selama kita tidak dapat menemukan jasad Guo Yihang, kita tidak dapat melakukan apapun kepada Kapten Dou. Jadi,
Aku memutuskan untuk mengambil risiko dan menggunakan serangkaian strategi untuk menggagalkan strateginya dan Liu Chaiyun. Zhao Yu menjentikkan jarinya sambil berkata, video yang direkam Xie Hao, mengapa Li Qian mengarahkan pistol ke Kapten Dou, mengapa Zhang Yong melompat keluar dari kapal, dan bagaimana Zheng Ke mengedit video dan seterusnya. Semua hal ini dirancang dengan cermat olehku. Tujuanku adalah membuat Kapten Zhou menyerah di bawah tekanan. Zhao Yu menyeringai. Ketika dia mengacau, dia secara tidak sadar percaya bahwa dia pasti telah meninggalkan beberapa celah besar. Lalu, aku mengejarnya seperti anjing gila. Sebelum dia bisa tenang dan memikirkannya lebih lanjut, dia sudah mengekspos dirinya sendiri. Hebat sekali, kata Zheng Ke. Sejujurnya, aku merasa takut saat berada di kapal komando karena melihat cara bicaramu. Tapi, Zhao Yu melanjutkan, aliran yang paling mematikan adalah hasil perbandingan DNA. Ngomong-ngomong, itu semua berkat Gao Fakai. Meskipun identitas Kapten Dou tampaknya tidak ada hubungannya dengan kasus ini, begitu Kapten Dou tahu bahwa dia bukan anak penjaga mercusuar, dia tidak tahan. Zheng Ke setuju, Kapten Dou bahkan ingin bunuh diri di mercusuar. Bang! Tiba-tiba, pintu ruang pemantauan didobrak oleh kepala Biro Wang, yang berlari keluar dengan tergesa-gesa, lalu berteriak, Liu Chaiyun adalah. Sambil berteriak, ia segera memerintahkan polisi di sampingnya, cepat. Panggil ambulans. Ah! Zhao Yu terkejut dan bergegas ke ruang interogasi. Liu Chaiyun tergeletak di tanah, kejang-kejang dan muntah-muntah. Keadaannya tampak sangat mendesak. Seorang polisi yang sedang bertugas, yang tidak mengetahui situasi tersebut, bergegas maju dan menekan Liu Chaiyun, sambil berteriak, jangan bergerak. Wu Xiumin berteriak, cepat, lepaskan kerah dan ikat pinggangnya. Sambil berbicara, dia membuka kotak P3K di sebelahnya dan memasukkan gulungan perban ke dalam mulut Liu Chaiyun. Pada saat ini, Liu Chaiyun terus menggerakkan tubuhnya dan memutar matanya, seolah-olah dia telah kehilangan kesadaran. Wah, ternyata, ini inkontinensia, teriak polisi yang sedang melepaskan ikat pinggangnya. Jangan panik, Wu Xiumin dengan cepat mengeluarkan jarum suntik dari kotak P3K, lalu dengan terampil menyiapkan obat dan menyuntikkannya ke Liu Chaiyun. Tak lama kemudian, Kepala Biro Wang datang bersama staf medis, yang kemudian membawa Liu Chaiyun keluar dengan tandu dan membawanya ke rumah sakit. Wu Xiumin mengusap dahinya yang dipenuhi keringat. Dia kemudian melaporkan, mungkin itu epilepsi neurotik. Sungguh ceroboh. Liu Chaiyun tidak tercatat menderita penyakit ini, dan saya sama sekali tidak mengetahui riwayat kesehatannya. Lalu, apakah dia sudah mengaku? Tanya Zheng Ke. Wu Xiumin menggelengkan kepalanya. Begitu aku menyebutkan kasus itu, dia tidak tahan. Semuanya begitu tiba-tiba. Namun, aku menyuntiknya dengan obat penenang, jadi dia seharusnya tenang. Tapi, kondisi mentalnya agak mengkhawatirkan. Pemimpin Zhao, di sanalah kau. Gao Fakai, yang ditemani oleh muridnya yang cantik, tiba-tiba muncul di pintu. Zheng Ke melihat murid cantik itu dan tersipu. Apa yang terjadi? Ambulans sudah datang? Tanya Gao Fakai sambil menunjuk keluar. Baru saat itulah Zhao Yu menceritakan kepada Gao Fakai semua yang baru saja terjadi. Sekarang pembunuhan itu sudah terpecahkan. Tidak perlu terlalu mendesak, kata Gao Fakai. Untuk kasus lama beberapa dekade lalu, jangan terburu-buru. Aku punya perbandingan DNA di sini. Mungkin itu bisa membantumu. Dengan itu, Gao menyerahkan sebuah dokumen kepada Zhao Yu. Terima kasih banyak. Zhao Yu kemudian teringat masalah dokumen palsu dan berkata cepat, jika kamu tidak melakukan kebaikan besar kepadaku, Kapten Dou tidak akan mengaku. Pemimpin Zhao, dokumen ini juga tentang Kapten Dou, tapi... Gao Fakai mengerutkan kening saat berbicara, ini mungkin lebih mengejutkan daripada yang palsu itu. Zhao Yu mengambil dokumen itu dengan rasa ingin tahu dan memeriksanya dengan saksama. Ketika dia melihat laporan itu, dia tercengang. Semua orang tentu saja penasaran. Apakah kamu yakin ini benar? Tidak ada kesalahan, tanya Zhao Yu. Gao Fakai mengangguk. Saya 100% yakin. Saya juga tidak percaya, jadi saya mengulanginya 3 kali. Kapten Dou dan Kei Jinda bukanlah sepupu,
Tetapi saudara. Bab 786. Saudara, Ran Tao merasa kepalanya pusing. Jadi, jika Kapten Dou dan Kai Jinda adalah saudara, itu berarti ayah Kai Jinda dan Liu Chaiyun. Zhao Yu tiba-tiba teringat sesuatu juga. Liu Chaiyun dan Kapten Dou. Butuh waktu lama bagiku untuk sampai pada kesimpulan ini karena aku juga membandingkan data di antara mereka. Gao Fakai mengangguk, lalu berkata, Liu Chaiyun adalah ibu Kapten Dou. Itu benar. Wah, kasus beberapa dekade lalu itu sangat rumit. Ran Tao menggelengkan kepalanya. Liu Chaiyun berselingkuh dengan ayah Kai Jinda, penjaga mercusuar yang malang. Wu Xiumin berkata, pengakuan Kapten Dou menyebutkan bahwa, setelah kecelakaan Kai Xiangbin, keluarga Kai Xiangbin datang untuk mengganggu Liu Chaiyun di pulau itu. Apakah itu terjadi pada saat yang sama ketika sesuatu yang buruk terjadi? Tidak mungkin, kata Ran Tao. Kai Xiangbin dijatuhi hukuman mati karena Liu Chaiyun mengatakan bahwa dia telah memperkosanya. Apakah keluarga Kai Xiangbin berani melakukan apapun terhadap Liu Chaiyun? Kalau begitu, jika Liu Chaiyun menuntut mereka lagi, bukankah semua pria dalam keluarga Kai Xiangbin akan masuk penjara? Mungkin, ada beberapa kemungkinan lain. Zhao Yu merenungkannya sejenak, lalu berkata, seperti Kai Xiangbin tidur dengan saudara iparnya. Mungkin Kai Jinda adalah putra Kai Xiangbin, dan ayah Kapten Dou juga Kai Xiangbin. Ya Tuhan, apa yang baru saja kau katakan? Ran Tao menggelengkan kepalanya. Aku bahkan tidak tahan memikirkannya. Kai Xiangbin benar-benar jagoan, berhubungan dengan saudara iparnya dan punya anak dengan Liu Chaiyun juga. Secara teori, itu mungkin. Sayang sekali ayah Kai Xiangbin dan Kai Jinda sudah meninggal, jadi kami tidak bisa mendapatkan data DNA mereka. Kata Gao Fakai. Dari sudut pandang waktu, kedua skenario itu mungkin saja terjadi. Zheng Ke terus menatap siswi cantik di samping Gao Fakai sambil berbicara dengan sungguh-sungguh, seperti seorang profesional. Menurut tanggal lahir Kapten Dou, itu bertepatan dengan saat Kai Xiangbin memperkosa Liu Chaiyun. Namun, jika setelah itu, ayah Kai Jinda juga pergi ke pulau itu, dia juga mungkin menjadi ayahnya. Tetapi, saya lebih suka kemungkinan pertama, kata Wu Xiumin. Sebelumnya, saya bertanggung jawab untuk menyelidiki kasus mercusuar. Menurut pemahaman saya pikir Kai Jinda bukanlah putra Kai Xiangbin. Pertama, Kai Xiangbin adalah seorang pelaut, yang bekerja di kapal penangkap ikan milik orang lain. Orang tua Kai Jinda bekerja di bidang pengolahan hasil perikanan, dan pasangan itu sering tinggal di rumah dan tidak terpisahkan. Oleh karena itu, Kai Xiangbin akan mengalami kesulitan untuk berhubungan dengan saudara iparnya. Wu Xiumin melanjutkan, kedua, ayah Kai Jinda adalah putra tertua, sementara Kai Xiangbin adalah putra keempat dalam keluarganya. Perbedaan usia di antara mereka adalah 13 tahun. Ibu Kai Jinda seusia dengan ayahnya, jadi tampaknya tidak mungkin Kai Xiangbin menginginkan seorang saudara ipar, yang 13 tahun lebih tua darinya. Lalu, Wu Xiumin bertanya, ketiga, apakah kamu melihat seperti apa rupa ibu Kai Jinda? Haha, kau tidak punya pengalaman dalam hal semacam ini. Kata Ran Tao, tidak masalah seperti apa penampilannya. Dalam hal ini, Kai Xiangbin mungkin masih tergoda oleh saudara iparnya. Bagaimanapun, Kai Xiangbin masih muda dan kuat. Apa, kedengarannya kamu punya pengalaman dalam hal semacam ini, komentar Wu Xiumin. Sepertinya kamu juga sering melakukan ini, bukan? Kamu, Ran Tao tersipu. Zhao Yu dengan cepat menyela mereka, mungkinkah ayah Kai Jinda berselingkuh dengan Liu Chaiyun sebelum kecelakaan Kai Xiangbin? Itu tidak mungkin. Wu Xiumin langsung menjawab, saya mengetahui bahwa, sebelum kecelakaan itu, keluarga Kai Xiangbin dan pasangan suami istri pemilik mercusuar tidak pernah berhubungan satu sama lain. Namun, menurut keluarga penjaga itu memang memiliki beberapa masalah dengan kinerja seksual. Kalau tidak, dia dan Liu Chaiyun pasti sudah punya anak sejak lama. Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Aduh, aku tidak pernah membayangkan akan ada rahasia lain di dalam rahasia ini. Andai saja Kai Jinda punya saudara kandung. Kata Gao Fakai, kita setidaknya bisa menguji apakah dia benar-benar anak dari ayahnya.
Tidak, Kai Jinda adalah anak tunggal. Zheng Ke menggelengkan kepalanya. Ran Tao menasihati. Baiklah, kita bisa tanya saja pada ibu Kai Jinda. Wanita tua itu pasti tahu. Dasar bodoh. Apa yang akan kau katakan jika kau jadi dia? Wu Xiumin menggelengkan kepalanya. Tapi, karena ayah Kai Jinda meninggal kurang dari 5 tahun yang lalu, jika kita membuka peti matinya, kita mungkin bisa mengekstrak beberapa jaringan DNA yang masih hidup. Itu terlalu merepotkan, bukan? Zheng Ke menggelengkan kepalanya. Lagi pula, bahkan jika itu membuktikan siapa anak siapa, itu tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Kita tetap tidak akan tahu kebenaran tentang kasus mercusuar tua itu. Pernyataan Zheng Ke benar. Zhao Yu juga berpikiran sama, jadi dia mengangguk dan berkata, jadi, intinya adalah Liu Chaiyun harus segera pulih, jadi kita bisa mendapatkan informasi ini darinya. Xiumin, karena kamu seorang psikolog, kami butuh bantuanmu. Wu Xiumin mengangguk. Aku akan pergi ke rumah sakit. Ran Tao. Zhao Yu mengambil kesempatan itu untuk berkata, sudah cukup larut. Bagaimana bisa kau membiarkannya pergi sendirian? Cepatlah, kalian berdua pergi ke sana bersama-sama. Oh, oke. Ran Tao setuju, tapi tampak sangat enggan. Zhao Yu kemudian menoleh ke Zheng Ke dan berkata, aku punya sesuatu yang mendesak untuk dilakukan sekarang. Kemarilah. Setelah Zheng Ke menghampiri Zhao Yu membisikkan sesuatu padanya. Saya khawatir itu tidak benar untuk dilakukan. Zheng Ke ragu-ragu. Zhao Yu memarahinya, saya bertanggung jawab atas apapun yang terjadi. Baiklah. Zheng Ke mengangguk. Ia pertama kali menatap murid cantik itu, enggan untuk pergi, lalu bergegas pergi untuk melaksanakan instruksi Zhao Yu. Pimpinan Zhao. Pada saat ini, Gao Fakai menyapa Zhao Yu, petugas Wu benar. Mayatnya berusia kurang dari 5 tahun, jadi masih bisa memberikan DNA yang efektif. Jika benar-benar diperlukan, kita bisa membuka peti matinya. Aku bisa membantu. Haha, terima kasih. Tapi, Zhao Yu berkata sambil tertawa, tidak perlu. Tenang saja, banyak orang yang terlibat masih hidup, jadi memecahkan kasus ini tidak akan menjadi hal yang sulit. Jadi, kau punya rencana? Tanya Gao Fakai. Nov LB, Jen. Sangat mudah. Kita akan tahu jawabannya besok pagi. Zhao Yu tertawa dan berkata, tenang saja. Kaulah orang pertama yang akan kuberitahu. Baiklah. Kalau begitu kami akan datang besok dan merayakannya bersamamu. Gao Fakai membungkuk, lalu pergi. Setelah itu, Zhao Yu pergi menemui kepala Biro Wang dan menjelaskan beberapa patah kata kepadanya. Kemudian, dia meninggalkan kantor polisi Kuliang dan kembali ke hotel untuk tidur. Begitu dia membuka pintu dan memasuki ruangan, sebuah suara keluar dari sistem otaknya, akhir. Sebagai hasil dari penyelesaian kasus pembunuhan di pulau itu, penyelesaian heksagram Genli-nya telah mencapai 187%. Dia juga memperoleh 20 peramban tak terlihat, yang merupakan hasil panen yang sangat bermanfaat. Kasusnya sudah selesai, dan biasanya, Zhao Yu tidak akan membuka heksagram baru sebelum beristirahat dengan baik. Namun, untuk mengetahui kebenaran kasus mercusuar lama, dia membuka heksagram baru. Zhao Yu terkejut dengan heksagram baru itu. Tanpa diduga, dia telah membuka heksagram Genli lainnya. Bab 787. Mengapa, saat Zhao Yu duduk di tempat tidur, banyak pertanyaan berputar di kepalanya. Ini adalah keempat kalinya, sistem telah menunjukkan heksagram, Genli, yang sama persis selama 4 hari berturut-turut. Nov LB, Jen. Zhao Yu sangat percaya pada heksagram sistem tersebut. Bahkan, jika bukan karena heksagram, dia tidak akan begitu yakin bahwa kasus pembunuhan itu terkait dengan Kapten Dou. Tetapi, sekarang setelah Kapten Dou mengakui kesalahannya, dia jadi bertanya-tanya. Apa maksud sistem itu dengan memberiku heksagram Genli lainnya, yang melambangkan seorang teman? Setelah analisis yang cermat, Zhao Yu merasa bahwa seharusnya tidak ada masalah besar dengan bagian gen dari heksagram tersebut, karena kasus pembunuhan di pulau saat ini telah selesai dan mereka telah membuat beberapa kemajuan baru dalam kasus pembunuhan mercusuar lama. Oleh karena itu, heksagram gen menunjukkan bahwa, dalam beberapa hari ke depan,
akan ada lebih banyak kemajuan dalam kasus lama tersebut. Namun, makna bagian Li dari heksagram tersebut tidak jelas. Ia bertanya-tanya, apakah saya akan mendapatkan teman baru lagi? Atau, apakah itu masih mewakili Kapten Dou? Apakah ada hal lain yang belum diakui oleh Kapten Dou? Zhao Yu sangat lelah, tetapi setelah melihat heksagram yang tidak dapat dipahami, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkannya. Beberapa menit kemudian, dia memeriksa lokasi petualangan sampingan yang baru, yang juga membingungkan. Petualangan sampingan itu menunjuk ke suatu tempat yang berjarak 500 km, sama sekali bukan di Kuliang. Dan, waktu untuk petualangan sampingan itu adalah pukul 8.15 malam. Astaga, apa-apaan ini? Mengapa petualangan sampingan harus terjadi 500 km jauhnya? Apakah ada kejahatan baru yang terjadi? Tetapi, pahlawan, tolong temani aku dalam mengejar mimpiku. Tiba-tiba, ponsel Zhao Yu berdering. Saat Zhao Yu sedang berpikir keras tentang hal-hal ini, dia terkejut. Dia melihat ke bawah dan melihat layar menunjukkan nomor yang tidak dikenal. Siapa ini? Zhao Yu melihat jam tangannya. Saat itu hampir pukul 3 tengah malam. Siapa yang meneleponku di waktu malam yang gila ini? Zhao Yu tidak dapat menahan rasa sesalnya saat membuka heksagram baru itu. Secara naluriah ia menyadari bahwa panggilan yang terlambat seperti itu bukanlah hal yang baik. Mungkin, ini adalah keadaan darurat yang membutuhkan tindakan segera. Namun, telepon itu terus berdering. Akhirnya, ia menekan tombol jawab. Halo, siapa ini? Tanya Zhao Yu. Kudengar kau memecahkan kasus besar lainnya. Selamat. Terdengar suara wanita ceria di ujung telepon. Setelah mendengar suaranya, Zhao Yu melompat dari tempat tidur. Miao, itu kamu. Zhao Yu tidak menyangka bahwa Miao Ying akan meneleponnya saat ini. Sejak kembali dari Selandia Baru, Zhao Yu sudah menantikan Miao Ying menghubunginya, jadi dia sangat gembira ketika telepon akhirnya berdering. Tawa Miao Ying terdengar dari telepon. Wah, kamu bahkan tidak menggunakan kata-kata kasar. Tampaknya menjadi seorang pemimpin telah mengubahmu. Apakah kamu sudah menjadi orang yang beradab? Astaga, sayang, kamu di mana? Kamu sudah kembali. Apakah semuanya sudah beres? Aku sangat merindukanmu. Zhao Yu mengungkapkan perasaannya dengan penuh semangat. Hahaha. Miao Ying tertawa dan berkata, jangan khawatir. Hampir semuanya beres. Aku bisa kembali dalam 2 hari. Kau belum menyentuh kasus iblis Beiqian, kan? Sepertinya aku bisa menyusulnya. Bagus. Aku baru saja menyelesaikan kasus pembunuhan di Pulau Yongjin. Saat kau kembali, ayo kita pergi ke Beiqian bersama-sama dan tangkap pembunuhnya. Zhao Yu sangat gembira. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu membuat banyak masalah? Tanya Miao Ying. Apa pendapatmu tentangku? Aku seorang pria sejati. Bagaimana mungkin kau berpikir bahwa aku selalu membuat masalah? Tanya Zhao Yu. Selanjutnya, mereka bertukar berita terkini. Miao Ying memberitahu Zhao Yu bahwa perang finansial telah dimulai, dan karena mereka telah mengambil inisiatif, mereka telah mengejutkan pihak lain. Untuk beberapa waktu ke depan, pihak lain akan terlalu sibuk mengkhawatirkan diri mereka sendiri dan tidak punya waktu untuk melawan. Oleh karena itu, misi luar negeri keluarga Miao Ying telah berakhir, dan hanya butuh beberapa hari bagi mereka untuk kembali ke rumah. Selain itu, Miao Ying mengatakan bahwa dia telah menyiapkan kejutan untuk Zhao Yu. Setelah Zhao Yu bercanda bahwa kejutan itu sebaiknya bukan karena calon ayah mertuanya telah menyiapkan sebotol anggur merah lagi untuknya, mereka pun tertawa. Kemudian, mereka berbincang tentang kasus tersebut. Zhao Yu menceritakan secara lengkap tentang tindakan heroiknya dalam kasus pembunuhan Yongjin. Miao Ying terpesona dan benci karena tidak berada di sana. Kalau begitu, apa yang akan kamu lakukan untuk mengidentifikasi kerabat mereka dan mencari tahu siapa saja putra mereka? Miao Ying bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhao Yu tertawa. Saya sudah mengatur agar mereka melakukan tes darah. Apa itu? Tanya Miao Ying. Namun, Zhao Yu hanya mengatakan kepadanya bahwa itu adalah rahasia, jadi Miao Ying memarahinya, kamu berani menyimpan rahasia dariku. Kamu akan mati saat aku kembali. Baiklah.
Kita bisa bertarung 300 ronde, baik di tempat tidur maupun di bak mandi. Zhao Yu mengambil kesempatan itu untuk menyampaikan pidato yang panjang dan berapi-api, yang membuat Miao Ying semakin memarahinya. Keesokan paginya, Gao Fakai tidak mengingkari janjinya. Dia membawa muridnya yang cantik ke kantor polisi Kuliang untuk mengunjungi Zhao Yu. Namun, karena dia datang cukup pagi, Zhao Yu belum juga datang, jadi mereka harus pergi ke ruang penerima tamu dan menunggunya, sambil minum teh. Siswa cantik bernama Zhang Peipei adalah asisten yang hebat. Tuan Gao, saya tidak mengerti. Mengapa Anda memberikan dokumen palsu itu kepada Zhao Yu? Zhang Peipei bertanya. Jika Kapten Dou tidak mengaku, itu akan membuat kita dalam masalah besar. Dokumen palsu apa? Gao Fakai bertanya dengan tenang. Hasil tesku membuktikan bahwa Kapten Dou dan Kai Jinda memiliki hubungan darah yang dekat. Fakta membuktikan bahwa mereka adalah saudara. Bukan itu maksudku. Kalau Kapten Dou benar-benar anak dari pasangan mercusuar, maukah kau membantu Zhao Yu untuk menipu? Zhang Peipei bertanya kepadanya dengan serius. Haha, Gao Fakai tiba-tiba tertawa. Peipei, kamu masih muda. Kamu butuh lebih banyak pengalaman untuk mengerti. Aku khawatir padamu. Zhang Peipei berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun hasilnya ternyata ideal, aku sangat muak dengan metode Zhao Yu. Guru Gao, kita telah bersumpah dengan sungguh-sungguh untuk bertanggung jawab atas tindakan kita sendiri. Bagaimana kita bisa bertindak gegabah? Jika kamu memalsukan bukti, itu adalah kejahatan. Haha, Gao hanya tersenyum dan berkata, Peipei, kau benar. Tapi, menurutmu apa yang akan dilakukan Zhao Yu hari ini untuk mengidentifikasi Kapten Dou dan Kai Jinda? Zhang Peipei bertanya. Aku tidak tahu. Gao Fakai menjawabnya dengan singkat. Mendengar ini, Zhang Peipei mengerutkan kening dan berkata, saya pikir kita harus tetap fokus pada Liu Caiyun. Tepat setelah Zhang Peipei selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara dari luar pintu. Itu adalah suara Zhao Yu. Gao Fakai memberi isyarat kepada Zhang Peipei, lalu meletakkan cangkirnya dan keluar dari pintu. Ia melihat Zhao Yu sedang menarik dua pria parubaya saat ia berjalan cepat ke ruang interogasi. Kedua pria itu telah dipukuli dengan parah dan berlumuran darah di wajah mereka. Gao Fakai, kau sudah di sini. Ketika Zhao Yu melihat Gao Fakai, dia segera menyambutnya. Pemimpin Zhao, apa yang sedang kamu lakukan? Gao Fakai bertanya sebelum dia melihat ke arah dua pria itu, yang tidak dia kenal satupun. Zhao Yu menunjuk kedua pria itu dan berkata, saya ingin melakukan tes darah untuk mengidentifikasi Kai Jinda dan Kapten Dou, tetapi saya tidak menyangka mereka akan segera mengatakan yang sebenarnya. Oleh karena itu, hubungan Kapten Dou dan Kai Jinda sudah jelas. Oh, Gao Fakai dan Zhang Peipei bingung. Zhao Yu berkata sambil menunjuk, sambil tetap menunjuk ke arah kedua pria itu, ini adalah paman kedua Kai Jinda, dan yang satunya adalah paman ketiganya. Mereka baru saja menjelaskan bahwa, setelah Kai Xiangbin dijatuhi hukuman mati tahun itu, kakak tertua mereka pergi ke Pulau Yongjin lebih dari sekali untuk berunding dengan Liu Caiyun. Dia kemudian menambahkan, suatu kali, setelah mereka tidak dapat mencapai kesepakatan, kakak tertua Kai Xiangbin melakukan sesuatu yang mengerikan kepada Liu Caiyun. Oleh karena itu, jawabannya jelas. Kakak tertua Kai Xiangbin bukanlah seorang suami yang diselingkuhi. Faktanya, Kapten Dou dan Kai Jinda adalah putra kakak tertua Kai Xiangbin. Ini, Gao Fakai mendesah dalam hatinya, untuk pertama kalinya benar-benar menyadari bahwa Zhao Yu benar-benar seorang jagoan asteris. Bagaimanapun, masalah rumit seperti itu telah dipecahkan dengan tinjunya. Bab 788. Jadi, tebakan pertama kita benar. Kata Zhao Yu. Karena keluarga Kai Xiangbin telah melakukan hal-hal buruk kepada Liu Caiyun, dia ingin membalas dendam. Mungkin itulah alasan mengapa dia ingin membunuh Kai Jinda. Tuan Gao. Pada saat ini, Zhang Peipei tidak tahan lagi mendengarkan Zhao Yu, jadi dia berbisik pelan, sambil menarik lengan baju Gao Fakai, lihat. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Dia melanggar aturan. Karena mereka semua sangat dekat satu sama lain, tentu saja,
pembicaraan mereka tidak luput dari telinga Zhao Yu. Dia berkata terus terang kepada Zhang Peipei, siapa kamu yang berani mengkritikku? Bagaimana mungkin aku melanggar aturan? Zhang Peipei melangkah mundur dari Zhao Yu karena takut. Peipei, Gao Fakai segera pergi ke depan Zhang Peipei, tetapi gadis keras kepala itu masih berbicara kepada Zhao Yu dengan sikap tidak patuh, kau memukul mereka. Menyiksa mereka, memeras pengakuan. Zhao Yu menatapnya dengan tatapan mata jahat. Zhang Peipei tidak bereaksi, tetapi kedua pria yang dipukuli itu menggigil. Yah, kamu hanya seorang asisten, jadi beraninya kamu menanyaiku. Zhao Yu mulai menyingsingkan lengan bajunya. Pemimpin Zhao, melihat keadaan tidak berjalan baik, Gao Fakai segera mencoba menenangkan Zhao Yu. Ayolah, kata Zhao Yu sambil menunjuk ke arah dua orang itu. Biarkan mereka berdua mengatakan yang sebenarnya. Ayo, bicaralah. Ketika Zhao Yu meraung ke arah mereka, mereka gemetar sekujur tubuh. Paman kedua Kai Jinda menganggukkan kepalanya tanpa henti sambil berkata, kami terjatuh dari sepeda, dan itu tidak ada hubungannya dengan petugas ini. Ya, paman ketiga menganggukkan kepalanya dan setuju. Kami bekerja sama dengan polisi. Ketika petugas itu datang untuk berbicara kepada kami berinisiatif untuk menjelaskan semuanya. Hidung paman kedua masih berdarah saat dia berkata, kakak tertuaku benar-benar keterlaluan. Apa yang dia lakukan pada Liu Chaiyun benar-benar memalukan. Ya, pria lain menyeka noda darah dari sudut mulutnya, lalu berkata, berkat penyelidikan polisi, kita sekarang mendapatkan kebenaran. Baiklah, kata Zhao Yu dengan tidak sabar. Cepatlah pergi ke ruang interogasi untuk mencatat apa yang sebenarnya terjadi tahun itu. Setelah itu, dia sengaja berjalan mendekati Zhang Peipei. Lalu, tanpa berkata apa-apa, dia mendengus dan berbalik. Zhang Peipei ketakutan setengah mati, jadi dia gemetar hebat. Dia belum pernah melihat polisi seperti Zhao Yu sebelumnya. Beberapa menit kemudian, di kantor polisi. Pemimpin kelompok, apakah sesederhana itu? Zheng Ke menggaruk kepalanya dan bertanya. Paman kedua dan paman ketiga Kai Jinda tahu apa yang terjadi, jadi kamu hanya menggerakkan tinjumu dan menyelesaikan semuanya. Kami bahkan berpikir untuk membuka peti mati kemarin. Mereka mengaku bahwa setelah Kai Xiangbin dijatuhi hukuman, mereka dan kakak tertua mereka pergi ke pulau itu untuk berunding dengan Liu Chaiyun dan memintanya untuk membatalkan dakwaan. Kata Zhao Yu. Namun, Liu Chaiyun menolak, bersikeras bahwa pembunuhnya adalah Kai Xiangbin. Kemudian, ketika negosiasi mereka tidak berjalan dengan baik, keadaan menjadi tidak terkendali. Zhao Yu kemudian melanjutkan, saat mereka berdebat dan mendorong, pakaian Liu Chaiyun robek. Kemudian, ketika ketiga bersaudara itu melihat itu, mereka mendorong Liu Chaiyun ke tanah dan melakukan hal yang mengerikan itu padanya. Dia menggelengkan kepalanya. Setelah itu, mereka khawatir Liu Chaiyun menyimpan cairan mereka di dalam tubuhnya, jadi mereka memaksanya untuk membersihkan diri dan mengancam akan kembali lagi nanti jika dia tidak setuju dengan usulan mereka. Dugaanku, Liu Chaiyun tahu saat itu bahwa dia harus segera melarikan diri dari Pulau Yongjin. Ya ampun, Zheng Ke terkejut. Ia lalu bertanya, karena mereka menyuruhnya membersihkan cairan mereka dari dirinya sendiri, apakah mungkin Liu Chaiyun hamil karena penyerangan ini? Kedua saudara itu berkata bahwa, setelah kejadian pertama, saudara tertua mungkin datang ke pulau itu secara diam-diam lagi tanpa mereka, kata Zhao Yu. Tapi, itu hanya spekulasi. Meskipun yang tertua jelas bersalah, kedua saudara itu tidak bersalah. Zheng Ke mengepalkan tangannya dengan marah. Bagaimanapun, itu pemerkosaan. Kapten Dou adalah anak tertua, jadi setidaknya kita bisa dengan yakin mengatakan bahwa yang tertua bersalah. Kata Zhao Yu. Ketika saya memberi mereka tes darah, saudara ketiga bersikeras bahwa dia tidak terlibat dalam pemerkosaan, tetapi hanya menawarkan bantuan. Dia menggelengkan kepalanya. Tapi, yang kedua berbeda. Mata orang itu tidak terlihat benar. Meskipun dia menolak mengakui kesalahannya, kita harus menginterogasinya dengan hati-hati. Baiklah, aku akan memberitahu kepala Biro Wang untuk menyerahkannya ke interogasi ketat untuk memastikan faktanya jelas. Kata Zheng Ke, bahkan jika kejahatan itu dilakukan puluhan tahun lalu,
mereka tetap tidak boleh dibiarkan lolos begitu saja. Tidak apa-apa, Wu Xiumin sudah bicara padaku, kata Zhao Yu. Situasi Liu Caiyun sudah stabil. Jadi, tidak lama lagi interogasi bisa dilanjutkan. Selama dia mau mengatakan yang sebenarnya, tidak ada satupun dari mereka yang bisa lolos. Wow, aku juga penasaran bagaimana reaksi Kapten Dou jika dia tahu bahwa dia telah membunuh saudaranya. Tanya Zheng Ke. Baiklah, cepat atau lambat dia harus menghadapinya. Kata Zhao Yu. Mari kita mulai saja. Apakah kamu bisa menangani apa yang aku minta? Oh, Ketua Tim, apakah kau masih belum percaya pada kemampuanku? Zheng Ke tersenyum tipis saat berbicara, aku tidak hanya menyelesaikan tugas tanpa meninggalkan jejak, tetapi aku bahkan membuatnya tampak seperti kecelakaan. Bagus, bagus sekali, Zhao Yu berpikir sejenak, lalu berkata, oh, ku dengar Kepala Biro Wang menghubungi polisi laut untuk menyelamatkan jasad Guo Yihang. Ya, meskipun peluangnya kecil, menurut prosedur, tidak peduli seberapa sulitnya, mereka harus mencoba menyelamatkannya. Kepala Biro Wang pergi ke polisi laut tadi malam. Zheng Ke melambaikan tangannya sambil berbicara, mungkin pagi ini, kita harus membawa Kapten Dou untuk mengidentifikasi posisinya. Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan mendesah. 7 nyawa melayang, aku tidak menyangka ini akan menjadi kisah yang menyedihkan. Seperti yang sering terjadi setelah kasus selesai, Zhao Yu tidak dapat menemukan titik benar atau salah yang jelas dalam kasus pembunuhan di pulau terpencil ini. Korban yang meninggal melakukan segala macam hal buruk, sementara motif pembunuhan si pembunuh tampak dapat dibenarkan. Bagaimanapun, kejahatannya kejam dan mengerikan. Jika dilihat hanya dari sudut pandang sistem hukum, Zhao Yu dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, namun jika dilihat dari sudut pandang moralitas, Zhao Yu merasa bingung. Tiba-tiba, ponsel Zhao Yu berdering. Chen Zuo, petugas penghubung, menelepon. Pimpinan Zhao, kami baru saja menerima perintah darurat. Begitu panggilan tersambung, suara Chen Zuo yang tidak sabar terdengar di telepon. Anda harus kembali ke divisi kriminal untuk melapor sebelum jam 8 besok pagi. Harap dicatat bahwa semua anggota kelompok investigasi khusus harus hadir. Tidak mungkin. Zhao Yu teringat pada heksagramnya saat ia bertanya, ada apa? Bukankah aku sudah memberitahumu? Aku masih dalam tahap penyelesaian, karena ada kasus lama lain yang belum terselesaikan. Tenang saja, ini hal yang baik, kata Chen Zuo. Besok pagi, Divisi Kriminal akan mengadakan konferensi pers besar-besaran mengenai penutupan kasus mayat perempuan tanpa kepala. Ini adalah konferensi terbesar yang pernah diadakan oleh Divisi Kriminal dalam 10 tahun terakhir. Para pemimpin di semua tingkatan akan datang untuk berpartisipasi. Sebagai bintang terbesar kami, Anda tidak boleh melewatkannya. Kasus mayat perempuan tanpa kepala. Konferensi pers. Apa maksudmu? Zhao Yu mengerutkan kening. Tidak bisakah mereka menunggu selama 2 hari? Ya Tuhan, apa yang kau bicarakan? Chen Zuo baru saja menanyakan hal ini, ketika seorang wanita dengan cepat mengambil telepon darinya dan berkata kepada Zhao Yu melalui telepon, Zhao Yu. Aku Jiao Guofeng. Cepatlah dan selesaikan semua pekerjaanmu, karena besok pagi, kau harus kembali ke divisi kriminal. Ia lalu menambahkan, juga, sebagai ketua tim, Anda harus menyiapkan pidato, terutama tentang kasus mayat perempuan tanpa kepala. Mintalah anggota tim Anda menuliskannya untuk Anda jika perlu, lalu segera kirimkan kepada saya. Kepala Divisi Jiao, Zhao Yu mendengar suara Jiao Guofeng yang familiar. Baru saat itulah dia menyadari bahwa konferensi besok pasti sangat penting. Dia kemudian berkata, Zhao Yu, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat atas pengungkapan kasus Pulau Yongjin. Tetapi pekerjaan terakhir akan ditangani oleh kantor provinsi setempat. Kepala Divisi Jiao berkata, Anda dan orang-orang Anda harus kembali sekarang. Kasus mayat perempuan tanpa kepala telah terdaftar sebagai kasus super besar di seluruh negeri, dan selalu menarik perhatian banyak orang. Oleh karena itu, keterampilan detektif Anda telah memenangkan kehormatan besar bagi divisi kriminal kami. Dia melanjutkan, Kepala Biro sangat senang. Bahkan, dia secara khusus mempersiapkan konferensi pers akbar ini untuk mengumumkan hasilnya kepada dunia luar.
Besok, Departemen Publisitas, stasiun TV, platform berita terbesar, serta unit terkait semuanya akan hadir. Jadi, pastikan untuk mempersiapkan pidato Anda. Zhao Yu, Anda dan kelompok investigasi khusus Anda akan menjadi terkenal. Zhao Yu kemudian bertanya tanpa ragu, lalu, apakah promosiku ada dalam agenda? Bab 789. Mobil Land Rover milik Zhao Yu melaju kencang di sepanjang jalan tol, menuju utara. Langit mendung, dan tampak seperti badai salju sedang terjadi. Hanya ada sedikit mobil di jalan tol, dan juga sangat sedikit orang di luar. Rantao, kamu terlalu banyak bicara, kata Zhao Yu kepada Rantao yang duduk di kursi belakang. Sambil mengemudikan mobil, Zhao Yu lalu menambahkan, sekarang, sebaiknya kamu tidur siang, karena giliranmu yang akan mengemudi sore ini. Rantao berkata tanpa daya, kasihan aku. Aku tidak punya hal lain untuk dilakukan akhir-akhir ini kecuali menyetir dan mengajak anjingku jalan-jalan. Taikun, yang juga berada di dalam mobil, tampaknya memahaminya dan menggonggong 2 kali. Sayang sekali, keluh Wu Xiumin. Berdasarkan informasi dari laporan pengamatan pagi ini, kondisi Liu Chaiyun sudah stabil. Jika kita bisa tinggal, kita seharusnya bisa mengetahui seluruh kebenarannya. Saya khawatir orang-orang yang datang dari Biro Provinsi tidak cukup memahami kasus ini dan tidak akan tahu bagaimana cara berbicara dengan Liu Chaiyun. Zheng Ke kemudian bertanya, mengapa mereka tidak memberitahu kita terlebih dahulu kapan divisi kriminal akan mengadakan konferensi pers besar-besaran? Saya masih memiliki banyak pekerjaan yang tersisa, dan laporan saya tentang kasus ini sulit untuk diselesaikan. Setelah mendengar keluhannya, Zhao Yu berkata, laporannya pasti mudah. Selama Anda menonjolkan citra positif saya, memperlihatkan saya sebagai orang yang mulia, heroik, dan tak terkalahkan, serta mencatat betapa saya mencintai pekerjaan saya dan mengabdikan diri pada pekerjaan saya, seperti lupa makan dan tidur, menyatukan rekan kerja, dan mengesampingkan hidup saya, laporannya pasti sempurna. Ketika 3 orang lainnya mendengar kata-kata sombong Zhao Yu, mereka terlalu malu untuk mengatakan apapun. Tapi, mari kita bicarakan tentang konferensi itu. Zhao Yu menjilat bibirnya dan berkata, sebenarnya, Chen Zuo memang sudah memberitahuku tentang itu sebelumnya, tetapi saat itu, aku sedang sibuk dengan kasus itu jadi aku tidak menganggapnya terlalu serius. Aku tidak menyangka itu akan menjadi sebesar ini. Meskipun Zhao Yu memiliki sikap percaya diri dan agak mendominasi terhadap orang lain, begitu ia menjadi pusat perhatian, ia sering merasa tidak nyaman. Alasannya mungkin karena ia terbiasa melakukan hal-hal yang mencurigakan di kehidupan sebelumnya. Jadi, ketika ia tiba-tiba terekspos ke publik, ia merasa bingung harus bersikap bagaimana. Ia selalu merasa bahwa orang-orang yang menarik perhatiannya itu punya niat jahat dan ingin mengekspos dirinya. Tapi, itu hal yang hebat, kata Rantao. Bagaimanapun, kita telah membuat prestasi yang hebat. Bos, pikirkanlah, selain penghargaan, berapa banyak bonus yang menurutmu bisa kita dapatkan kali ini? Aku selalu ingin membeli Audi Q5. Apakah menurutmu itu mungkin? Dengarkan dirimu sendiri. Kau ingin mendapatkannya untuk menarik perhatian gadis-gadis, kan? Wu Xiumin memanfaatkan kesempatan itu untuk menggodanya. Kau lupa apa yang kita lakukan? Aku baru saja menemukan 3 helai rambut ungu panjang di jok. Aku ingat jenis rambut seperti itu. Ayo tebak siapa yang pernah berada di mobil ini. Apa-apaan ini? Wu Xiumin, kenapa kau tidak bisa bersikap baik padaku? Rantao berdiri tegak dan kemudian menjelaskan kepada Zhao Yu, bos, kau harus percaya padaku. Ini semua demi pekerjaan. Hari itu di Jinhai, untuk mendapatkan pengakuan Qiao Ruxue, aku harus memberinya tumpangan. Kami benar-benar tidak melakukan apapun. Kau tahu aku, jika aku benar-benar ingin melakukan apapun dengan seorang wanita, itu akan terjadi di hotel. Aku tidak akan pernah berani main-main di mobil bos. Rantao tahu bahwa Zhao Yu sangat teliti terhadap mobilnya, jadi dia berusaha sekuat tenaga menjelaskan, sementara keringat membasahi dahinya. Aku menemukan rambut di bawah bantal, yang berarti Qiao Ruxue pasti sedang berbaring. Wu Xiumin terus menggoda Rantao. Kau menjijikkan, karena ada seekor anjing di dalam mobil,
yang berarti kau melakukannya dengan Qiao Ruxue di depan anjing pemimpin kita. Aku bahkan tidak berani memikirkannya. Ran Tao. Zhao Yu memukul setir mobil, yang membuat Ran Tao takut. Zhao Yu kemudian berteriak, tidakkah kau berbagi hal-hal baik, seperti detail, dengan teman-temanmu? Bagaimana kabar Qiao Ruxue? Tubuhnya bagus. Berapa nomor teleponnya? Wu Xiumin memutar matanya. Dengan cara ini, mereka bercanda satu sama lain saat menuju ibu kota. Jarak dari Kuliang ke ibu kota adalah 1.200 km. Karena mereka berangkat pukul 10 pagi, meskipun mereka melaju sangat cepat, mereka baru akan sampai di sana pada malam hari. Kali ini, Zhao Yu akhirnya memahami instruksi sistem. Dia menghitung secara kasar bahwa, pada pukul 8 malam, mobil mereka akan melewati lokasi yang telah ditunjukkan. Ternyata sistem telah merencanakan semuanya, mengetahui bahwa mereka harus melakukan perjalanan hari ini, No. Vel B. In.com. Namun, perjalanan kali ini berbeda dari sebelumnya. Meskipun kasus pembunuhan Yongjin sudah terpecahkan, banyak pekerjaan penutup yang belum diselesaikan karena terburu-buru. Oleh karena itu, mereka terus-menerus khawatir tentang perkembangan kasus ini, terutama ingin mengetahui hasil interogasi Liu Chaiyun. Para ahli interogasi dari Biro Provinsi telah tiba di kantor polisi Kuliang pada siang hari, jadi meskipun interogasi berjalan lancar, hasilnya tidak akan diketahui hingga hari gelap. Sebelum pergi, Zhao Yu telah memberitahu Kepala Biro Wang bahwa, tidak peduli seberapa besar kemajuan penyelidikan, ia harus segera melaporkannya kepadanya. Kepala Biro Wang mengikuti instruksinya dan mengirimkan informasi pekerjaan hari ini. Setelah menerima informasi tersebut, Zhao Yu menyadari bahwa tebakannya benar. Ayah Kai Jinda dan paman keduanya sama-sama terlibat dalam penyerangan brutal terhadap Liu Chaiyun. Akan tetapi, ayah Kai Jinda melakukannya lebih dari satu kali, yang mengakibatkan Liu Chaiyun hamil dengan Kapten Dou. Meskipun paman ketiganya tidak melepas celananya, dia juga terlibat dalam kejahatan tersebut, jadi dia juga bersalah, tetapi lebih ringan daripada kedua orang lainnya. Tentu saja, kejahatan semacam ini, yang terjadi lebih dari 30 tahun yang lalu, perlu ditangani secara berbeda melalui banyak prosedur yang rumit. Namun, saudara-saudara Kai Xiangbin akhirnya dihukum oleh hukum. Tidak peduli berapa tahun telah berlalu, mereka masih harus membayar atas tindakan mereka. Di sisi lain, setelah Kapten Dou mengidentifikasi posisinya, kepolisian laut setempat telah mengirim kapal selam profesional untuk menyelamatkan jenazah Guo Yihang. Sayangnya, topografi dasar laut setempat terlalu rumit, sehingga mereka akhirnya terpaksa menghentikan pencarian sebelum menemukannya. Meskipun jasad Guo Yihang tidak ditemukan, fakta-fakta tentang kesalahan Kapten Dou dan Liu Chaiyun sudah jelas. Oleh karena itu, ibu dan anak itu harus menerima hukuman yang setimpal. Selain hal-hal ini, karena kasusnya sudah jelas, kantor polisi Chaohai telah bekerja sama dengan anggota keluarga untuk mengambil jenazah. Meskipun Zhao Yu tidak ada di sana, dia dapat membayangkan betapa tragisnya kejadian itu. Meskipun Qian Jin, Zhang Chenggong, Qin Hao dan yang lainnya telah melakukan hal-hal buruk, tetap saja menyedihkan bahwa hidup mereka berakhir seperti itu. Dahulu kala, Zhao Yu memiliki mentalitas yang sama dengan Kapten Dou, percaya bahwa, karena ia adalah seorang petugas penegak hukum, ia berhak menggunakan cara-cara jahat untuk memperbaiki kesalahan. Sekarang, ia sepenuhnya memahami bahwa, sebagai seorang penegak hukum, yang perlu ia lakukan adalah menangani masalah secara objektif dan adil serta mempertahankan mentalitas yang sehat alih-alih bertindak berdasarkan dorongan hati. Jika tidak, begitu ia memiliki pikiran jahat, konsekuensinya akan menjadi bencana, seperti yang terjadi pada Kapten Dou. Saat itu sudah menjelang malam dan salju tipis mulai turun. Salju mencair begitu jatuh ke tanah, jadi tidak memengaruhi perjalanan mereka. Sepanjang perjalanan, Zhao Yu membiarkan Ran Tao mengemudikan mobilnya, sementara dia tidur dengan nyaman di belakang. Karena mobil melaju dengan lancar dan cepat, mereka sudah berada dalam lingkup petualangan sampingan sebelum pukul 7. Zhao Yu melihat peta. Tempat itu bernama Fengdian, yang merupakan sebuah kabupaten di kota Wenxi. Mereka masih berjarak lebih dari 300 km dari ibu kota. Atas permintaan Zhao Yu,
Rantau mengemudikan mobil keluar dari jalan tol dan memasuki kabupaten itu. Zhao Yu tahu bahwa, karena berada di kota kabupaten yang sangat kecil, yang sangat jauh dari Kuliang, petualangan sampingan itu tidak ada hubungannya dengan kasus tersebut. Akan tetapi, karena heksagram itu adalah Gen Li lagi, dia masih memiliki sedikit kegembiraan tentang hal itu. Sejujurnya dia tidak tahu apa yang akan dia hadapi kali ini. Bab 790. Ayam hotpot. Zengke menggelengkan kepalanya dan berkata, ini pertama kalinya aku mendengarnya. Apakah ini lesat? Kami juga punya ayam hotpot di Kinsan, tapi tampilannya beda. Zhao Yu melihat gambar-gambar di menu dan berkata, kami punya semacam sup panci yang digunakan untuk tujuan kesehatan. Kelihatannya sangat pedas. Hei, Rantau menunjuk ke menu dan berkata, ini hidangan spesial dari Wensi. Ayamnya digoreng sebelum direbus. Rasanya sangat lezat. Konon, hidangan ini diadaptasi dari hidangan Sichuan. Di seluruh wilayah utara, Wensi membuatnya menjadi yang terbaik. Lalu, pedas atau tidak? Tanya Zengke. Aku tidak bisa membuat sesuatu yang terlalu pedas, oke. Tuan, kami punya panci Yuanyang. Ini adalah hotpot dua rasa, yang setengahnya pedas dan setengahnya direbus dengan saus coklat. Anda bisa mencobanya, kata pelayan itu dengan antusias. Toko hotpot itu diberi nama 0317. Zhao Yu dengan hati-hati membandingkan lokasinya dengan peta. Rupanya, petualangan sampingan akan terjadi di sini pada pukul 8.15 malam ini. Waktu itu cocok untuk Zhao Yu, karena ia bisa makan sambil menunggu petualangan sampingan berlangsung. Baiklah, kalau begitu kita pesan panci Yuanyang. Zhao Yu menjentikkan jarinya dan memesan, dia juga mendapat beberapa hidangan dingin dan bir. Bos, Rantau melihat Zhao Yu memesan alkohol dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya mengurungkan niatnya. Apa? Zhao Yu melotot padanya. Kaulah yang tidak boleh minum, karena kau harus menyetir nanti. Bos, tolong, aku sudah bekerja seharian. Tadi malam, aku berada di rumah sakit untuk menjaga Liu Chaiyun dan tidak tidur sama sekali. Keluh Rantau. Dia kemudian menunjuk Wu Xiumin dan berkata, Wu Xiumin bisa menyetir. Lagi pula, karena dia tidak minum, itu sangat cocok. Kita bisa membiarkannya menyetir nanti. Tidak, Rantau, ingat pembagian tugas kita. Kamu pekerja lapangan, dan aku psikolog. Jadi, tugasmu adalah menyetir. Wu Xiumin tidak akan membiarkan Rantau mengabaikan tanggung jawabnya begitu saja. Zengke segera mengambil sebotol bir dan meneguknya dalam-dalam. Ia lalu berkata, SIM saya ada batasnya, salah satunya saya tidak bisa menyetir dengan kecepatan tinggi. Malu padamu. Rantau menyingkirkan birnya dengan muram dan melotot ke arah Zengke. Sementara itu, Zhao Yu melihat sekeliling. Restoran hotpot itu tidak kecil dan dihias dengan baik, tetapi karena lokasinya yang terpencil dan bersalju di luar, tidak banyak pengunjung di lobi. Tepat di belakang mereka ada meja berisi 6 atau 7 pengunjung, yang semuanya bertubuh tinggi dan kuat. Mereka bersikap anggun saat minum dan berbicara dengan lembut. Ayam hotpot disajikan dalam panci tembaga kuno di atas tungku arang. Karena itu, butuh waktu bagi pelayan untuk menyalakan tungku. Pemimpin, kata Wu Xiumin, kamu telah mempelajari 5 kasus yang luar biasa untuk waktu yang cukup lama, jadi tidakkah kamu tahu di mana Feng Dian berada? Feng Dian, Zhao Yu tidak mengikutinya. Ada apa? Apa kau benar-benar tidak tahu? Wu Xiumin menggelengkan kepalanya, lalu berkata, Waduk Baisan. Waduk ini berada di bawah yurisdiksi Kabupaten Feng Dian. Salah satu dari 5 kasus yang belum terpecahkan, kasus mayat terpotong-potong di Waduk Baisan, terjadi di sini. Oh, Zhao Yu kemudian mengingatnya dan berkata, akhirnya, pembunuhnya ternyata adalah si penjaga hutan, kan? Apakah dia punya masalah mental? Ya, kata Wu Xiumin. Selain itu, rincian kasusnya dirahasiakan oleh polisi. Kenapa? Tanya Zengke. Jika kasusnya sudah terpecahkan, mengapa masih ada rahasia yang tidak bisa dipublikasikan? Aku juga mencoba menanyakan pertanyaan yang sama. Kata Zhao Yu. Tapi, aku gagal mendapatkan izin untuk menyelidiki masalah ini lebih lanjut.
Aku hanya diberitahu bahwa kasus itu telah dipecahkan oleh seseorang dengan kemampuan khusus. Wah, misterius sekali. Zeng tertawa. Kalau orang dengan kemampuan khusus bisa memecahkan kasus, kenapa kita butuh tim investigasi khusus? Hal ini membuat Zhao Yu bertanya-tanya apakah sistem keajaiban miliknya adalah kemampuan khususnya. Pokoknya, kasusnya sudah terpecahkan. Wu Xiumin berkata, sekarang, hanya tersisa 3 dari 5 kasus yang belum terpecahkan. Dan, jika berbicara secara tegas, kasus iblis bahkan bukan kasus yang benar-benar belum terpecahkan. Yah, benar-benar ada yang salah dengan kasus iblis, kata Zhao Yu. Kalau tidak, itu tidak akan tertulis di buku catatan kuning. Ya, 9 orang yang meninggal jatuh dan meninggal dengan cara yang sama. Dari segi kronologi, itu pasti bermasalah. Zeng setuju. Saat mereka berbincang-bincang, pelayan membawakan hotpot panas ke meja. Aroma ayam hotpot itu sangat harum, yang membuat selera makan mereka meningkat. Wah, enak sekali. Zeng tak kuasa menahan diri untuk berseru. Wah, pada saat itu, pintu depan restoran terbuka dan 2 orang masuk dari luar. Salah satunya adalah seorang pria parubaya, yang mengenakan setelan wol dan tampaknya berusia sekitar 40 tahun. Alisnya berbentuk seperti belati dan tampak sangat energik. Tubuhnya tinggi dan rambutnya dipotong pendek, dan sekilas, orang bisa tahu bahwa dia tidak biasa. Di belakangnya ada seorang pemuda berwajah keras kepala, yang sedikit lebih pendek. Dari segi gerakan dan ekspresinya, pria jangkung itu jelas lebih unggul. Setelah mereka memasuki hotel, mereka langsung menuju ke meja kecil di sudut. Pemuda itu mengulurkan tangan kepada pelayan dan memesan semangkuk ayam panggang. Sudah lama aku tidak makan ayam hotpot asli, kata lelaki parubaya itu, sambil menanggalkan setelan wallnya dan memperlihatkan ke meja kotak-kotak di baliknya. Tuan, Anda ingin bir atau anggur putih? Tanya pemuda itu. Hahaha, bir, karena itu paling cocok dengan ayam hotpot. Pria parubaya itu tersenyum cerah, sambil bertanya kepada pelayan, halo, apakah Anda punya bir dingin? Wah, karena salju beterbangan di mana-mana, saya tidak percaya Anda masih bisa minum minuman dingin. Pelayan itu tertawa. Jika Anda bersikeras minum ini, saya hanya bisa mengambil beberapa botol dan membekukannya untuk Anda. Setelah itu, mereka saling memandang dan tertawa. Melihat ini, Zhao Yu berpikir bahwa akan tidak sopan untuk mengganggu mereka, jadi dia berbalik. Sekarang, dengan waktu 1 jam tersisa sebelum petualangan sampingan itu terjadi, dia mulai bertanya-tanya apa yang akan terjadi dan siapa yang akan terlibat. Ayo, cobalah. Pada saat ini, Zeng membantu Zhao Yu menuangkan saus cuka dan memasukkan sepotong besar ayam ke dalamnya. Tepat saat Zhao Yu hendak mencoba bagian ini, ponselnya berdering. Jadi, ia harus meletakkan sumpitnya dan memeriksa ponselnya. Ia langsung terkejut. Ketua tim, ada apa? Zeng melihat ada yang tidak beres, jadi dia bertanya, apa yang terjadi? Tidak, Zhao Yu menggelengkan kepalanya pelan, lalu meletakkan ponselnya di atas meja dan berkata, Liu Chaiyun telah mengaku. Ini pengakuannya. Semua fakta kasus mercusuar sekarang sudah jelas. Semua orang terkejut dan bergegas ke ponsel untuk melihatnya. Ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Wu Xiumin duduk dengan lesu setelah membacanya. Jika aku memikirkan 100 kemungkinan sebelumnya, aku tetap tidak akan pernah bisa menebaknya. Ya, wajah Zeng juga muram. Mengapa ini terjadi? Aku juga tidak bisa menebaknya. Zhao Yu mengambil sebotol anggur dan meneguknya. Kai Xiangbin, sekarang kamu bisa beristirahat dengan tenang. Gumamnya. 35 tahun yang lalu di Pulau Yongjin. Malam itu sunyi. Lampu-lampu yang bersinar di mercusuar menyinari lautan luas, menunjukkan arah yang benar bagi kapal-kapal yang lewat. Di ruang tunggu yang berada di bawah mercusuar, terdengar suara seorang pria dan seorang wanita yang terengah-engah. Liu Chaiyun ditekan oleh Kai Xiangbin. Tubuhnya terpelintir dan menggeliat. Di satu sisi, dia tidak ingin mengkhianati suaminya, tetapi di sisi lain, dia tidak bisa menahan hasrat yang membara di hati dan tubuhnya.
Liu Chaiyun telah tinggal di pulau itu bersama penjaga mercusuar selama 6 tahun setelah dia menikah dengannya, tetapi selama 6 tahun ini, meskipun dia hidup dengan nyaman, dia tidak pernah merasakan orgasme penuh gairah yang seharusnya dirasakan seorang wanita. Hal ini terjadi karena penjaga mercusuar tersebut pernah mengalami cedera saat masih kecil dan tidak memiliki fungsi seksual laki-laki. Jadi, selain tidak dapat memiliki anak, kondisi ini juga memengaruhi kemampuan paling mendasarnya. Sebelum menikah, penjaga mercusuar tidak memberitahu Liu Chaiyun tentang masalah serius ini. Karena alasan ini, ia merasa malu, bersalah, dan kasihan pada istrinya. Meskipun Liu Chaiyun, yang belum pernah terlihat sebagai orang luar di pulau itu, tidak senang dengan hal itu, dia hanya menerima nasibnya dalam kesedihan dan keheningan. Namun, setelah mereka menyelamatkan pelaut muda dan tampan itu dari laut, semuanya tampak berubah. Sebenarnya, ketika Liu Chaiyun dan suaminya menyelamatkan Kai Xiangbin dari laut, dia tidak memiliki perasaan khusus terhadapnya, tetapi kemudian, ketika dia membantu Kai Xiangbin berganti pakaian, dia secara tidak sengaja melihat tubuhnya. Saat itulah Liu Chaiyun, yang merupakan seorang wanita muda yang cantik, dan Kai Xiangbin, yang merupakan seorang pria muda yang bersemangat, melihat sebuah peluang. Jadi, mereka menjalin hubungan singkat yang meragukan. Kemudian, Liu Chaiyun yang kesepian, saat suaminya sedang tidur di malam hari, diam-diam datang ke kamar Kai Xiangbin dan berhubungan seks dengannya. Namun, Liu Chaiyun tidak pernah menyangka bahwa suaminya tidak pernah benar-benar tertidur, melainkan mengikutinya dan melihat segalanya.